Jadi Bapak bukan Tuhan. Loh, kok gitu pertanyaan? Oh iya mah. Saudaraku ini. Lompat gitu pertanyaan. Akulah jalan dengan aku Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Iya ya. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup kata anak. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Pertanyaannya yang Tuhan yang mana? Bapa atau anak? Sebentar, host ini selalu menyalakan kameraku. Ya, yang kedua, ini peringatan. Kalau ketawa-ketawa membahas Tuhan, bubar, aku turun. Aku capek di sini. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak pakai sound Kalian effect. Siap. membahas Tuhan turun. Ya. Aku turun, aku aja yang turun ya. Baik. Itu semua Saya ini. masih bisa ketawa insya Allah. Baik, siap. Oke, aku ulang. Kamu kalau kalian mengetawa-ketawa Tuhan kami. Siap, baik. Kita hargai nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuhan kenapa kamu? Nggak apa-apa, kita hargai nggak apa-apa. Duluan tadi yang pakai efek. Waduh. Oke, kita nggak apa-apa. Kita hargai. Oke, baik. Saya ulang lagi. Akulah jalan, ya baik. Akulah jalan kebenaran dan ya sebentar dulu santai. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Bu Karyana, santai dulu. Kan saya tidak pakai sound effect. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Bapak Tuhan atau bukan Tuhan? Sekolah enggak? Allah Bapak. Kalau sekolah berarti paham. Bisa pakai data ngomong. Yohanes 14 nomor 6. Enggak. Dengar ya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang Tidak di nanya atas itu, Bu segala Darni. sesuatu. Ia Bu Darni, adalah nggak ada yang nanya itu. yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Gak ada yang nanya itu Bu Darni. Yang ditanya Oke. Yesus. apa yang tuh Bu Darni? Ini Yang Yesus, Tuhan ya. yang mana? Bapak atau anak? Yesus dan Bapak itu satu. Di antara Bapak dan anak yang mana yang Tuhan? Gak ada di antara itu sama. Yesus ada dirinya Bapa. Wujudnya Jadi Bapak Bapa Tuhan. Yesus. Bapak Tuhan. Yes, dia juga penguasa. Anak Kata Tuhan. Jospan bukan kata Jospan Ya. tadi. Waduh gimana? Ada berapa Tuhan yang benar Anak itu yakini? datang sebagai manusia. Dia Kalau- firman yang telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Oke. Kalau Bapak menjadi manusia tidak? Bapa hakikatnya Yesus. Bapak menjadi manusia tidak? Firman Bapa yang menjadi manusia. Bapak menjadi manusia tidak? Firman Bapa yang menjadi manusia. Kalau Yesus menjadi Tuhan tidak? Nah, Dia Tuhan. Yesus Tuhan. pusing sama orang ini muter-muter. Nggak ada yang Iya. Memang mereka ini kan guru-guru palsu. Oh, orang ini kan penyesat, guru-guru palsu. Bu Darni. Ketika Yesus disalib, apakah Bapak disalib? Nah, Yang disalib itu manusia kedagingan yang turun ke bumi. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya merendahkan ketika diri. Harus dijawab. Bu Darni. Nggak bisa kami Ketika mengikuti Yesus penyesat. disalib, ketika anak disalib, apakah Bapak disalib? Yang disalib itu keadaan sebagai manusia. Itu yang Anak disalib. atau Bapak yang disalib? Kalau roh itu yang nggak bisa Anak disalib. atau Bapak Tak yang disalib? tersentuh, tak Anak atau Bapak yang disalib? Anak yang tersalib. Anak, baik. Yang menjadi Yang manusia. Tuhan yang disalib atau yang tidak disalib? Tuhan tetapnya Yesus, nggak bisa Yang berubah mana? itu. Yang disalib atau yang tidak disalib? Yang disalib Tuhan dalam keadaan sebagai manusia. Bisa tidak Tuhan disalib? Keadaannya sebagai manusia. Wah, gua ambil nanti. Oh, panah ini ku tembak nanti. Bisa tidak Tuhan disalib? Iya. orang nggak sekolah. Nggak bisa disalib Tuhan. Nggak yang bisa, disalib. bagus. Keadaan Bagus, sebagai bagus, manusianya itu yang bagus, tersalib. bagus. Berarti yang disalib Tuhan atau manusia? Disalib gelarnya Tuhan. Datang sebagai manusia. Yang keadaan manusia yang tersalib. Yang disalib manusia atau Tuhan? Tuhan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Mampus Tuhan kau, bisa disalib? berantem kau. Yang disalib Tuhan dalam keadaan sebagai manusia. Masa Tuhan manusia sih Bu Darni? Yesus gelarnya Tuhan loh. Loh, tapi manusia. Iya datang sebagai manusia. Memang Tapi dia datang manusia, sebagai kan? Kalau tidak sebagai manusia, bagaimana manusia bisa menyentuhnya? Waduh. Jadi Bu Darni Tuhannya manusia. Tidak, Tuhan itu kan manusia. Wah gimana sih? Mau kalian Mana balik-balikan ceritanya? itu? Nggak bisa. Bolak-balik aja pusing sama orang ini cuma bolak-balik. Iya, enggak. Melawan orang ini otot kita harus kencang. Oke. IQ kita harus di atas 300 rata-rata melawan orang ini. Oke. Itu. Oke, ada yang mengatakan begini. Ya siap, Apa? siap. Ada yang mengatakan begini. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Siapa Iya. dalam Bible yang berjanji memberikan segala kuasa untuk disembah? Hakikatnya yang memberikan Siapa? segala kuasa. Siapa? Hakikatnya Siapa? Yahweh itu. Di Hakikatnya mana? Yesus. Di mana Yahweh. Yahweh memberikan segala kuasa? Ya, Yahweh di surga. Enggak, maksudnya datanya bahwa dia akan memberikan segala kuasa di mana? Matius 28 ayat 19. Itu klaimnya segala kuasa Klaim. diberikan di langit dan di bumi. Orang ini. Klaim Nah, sekarang ini kitab kami kok klaim lagi, klaim bilang. bukan klaim di dalam Matius 28 nomor 19. Nah, sekarang oke. Apakah Yahweh pernah memberikan klaim bahwa dia akan memberikan kuasa di langit dan di bumi? Nah itu kan sudah dicatat. Dikasih ayat Itu kan Yesus yang bicara. muter lagi. Oke, Bu Darni tahu nggak siapa Aku mau yang tanya, pernah aku mau Bu tanya Darni. Bang Chan, tunggu. Tadi kan Bang Chan menanya, adakah Allah memberikan kuasa kepada Yesus? Ada nggak berjanji? Kan Ya, gitu. betul. Sekarang Ada aku nggak? tanya, di mana datanya Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Ketika Isra Mi'raj Isra Mana? Isra Mi'raj Mana itu naik datanya? terang. Tunjukkan datanya. Nanti saya nggak ada data nggak depan. Nggak bisa gitu, Bah. Itu tuh. Kami kalian serang-serang terus. Sekali data aku buat terus. Tapi Bu Darni nggak menjawab pertanyaan saya dari tadi. Enggak, kau pun nggak menjawab. Tunjukkan. Oke, Mana sebentar, saya buka Allah tablet. berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Nah, Ditulis di dalam Al-Quran. Jangan di hadis. Jangan di buku-buku yang lain. Al-Quran. Aku biar ku tahu juga, biar ku catat di mana. Jadi masalahnya Yesus kenal nggak sama Kristen ini? Enggak, jangan dulu larikan. Jawab dulu ini yang satu biji Dari tadi ini. kan itu yang kita bahas. Enggak, aku enggak mau hujat ya. Aku bertanya karena kalian menyerang kami. Di mana datanya Allah berbicara memberikan Kalau kuasa ada, kepada Yesus? Aku juga. kalau ada, nanti Bu Darni mau ngapain? saya kalau saya yang Ya, jawab biar saya tahu aja aku. Biar bisa ada pembanding. sama saya. Surah Itu An-Najm. pengikut Kristus. Surah Surat An-Najm. berapa Kang Dito? Surah An-Najm. Najam. Najam. Ayat berapa Kang Dito? Kalau nggak salah ayat An-Najm. 2. Ayat 2 apa ayat 7? Ayat? Coba. An-Najm ayat 7 Bang Bu Dito. Darni habis ini jawab pertanyaan kita ya. Boleh. Najam seberapa? Kang Dito berapa? Berapa? Kalau nggak An-Najm. ayat 2 ayat 7. Coba. Ayat 2 kalau enggak 7. Asy-Syura itu juga ada itu. Asy-Syura. Asy-Syura 51. Suro 51. Kita pakai data. Bukan katanya. Ini ada kata. Ngapain Enggak kita? katanya. Ngapain Harus kita coba? harus disertai saksinya juga ya Bu Darni. Ustaz Iya. Tata, monitor, catata. Biar Itu. ini gitu loh, biar konkret gitu loh. Harus ada saksinya. Kasih apa maksudnya? An-Najm. An-Najm ayat. Perlu juga kita mengetahui isi Al-Quran. Kan enak ada pembanding. Nggak boleh kita menghujat. Kita ingin tahu juga buku-buku teman-teman muslim. Ustaz Tata, Ya kan? monitor Ustaz Tata. Ayat 27. Ustaz Tata, jangan tidur Ustaz. Ada nih. Ayat 2. Di dalam hadis Al-Qurannya aku Bukhari. bilang. Bang. Al-Qurannya. Tapi Kan Al-Quran Ibu bertanya belum pernah. terkait peristiwa Nabi Muhammad gini. Al-Quran sebentar dulu. Al-Quran itu adalah kalamnya. Ibu bertanya peristiwanya. Jadi kalamnya itu adalah Al-Quran misalnya. Misalnya begini, ada nggak Kang Chan berbicara dengan Ustadz Arif? Nah, pembicaraannya itu adalah Al-Qurannya. Yang Bu Darni tanyakan adalah peristiwanya. Sekarang saya tunjukkan peristiwanya. Ada nggak Nabi Muhammad berkalam? Aku bilang Sebentar peristiwa. dulu. Nggak Sebentar ada aku dulu. bilang peristiwa. Saya Di nggak mana Allah langsung Tuh, di berbicara mana? kepada Nabi Muhammad. Nah, itu ketemu peristiwa dulu, namanya. Kalau para nabi. Bu Darni, kalau para nabi Bu Darni, perjanjian Anda lama, sepertinya langsung mau menghindar Yahweh. dari data saya. Bu Darni santai dulu, santai dulu. Enggak, santai. nanti ku jawab. Santai dulu, Nanti ku santai jawab. dulu. Saya sedang menjawab. Gak Surah boleh An-Najm pakai ayat hadis, 1 Bang. sampai ayat 18. Al-Quran ya. Jangan di buku lain loh. Di dalam Al-Quran kami kan Aduh, ini dari kenapa tadi sih bawanya dari selewet Alkitab. banget ibu-ibu ini mau dijawab. Surah Enggak An-Najm dong. ayat 1 sampai ayat 18. Ayat Najm ayat 1 sampai 18. An-Najm. An-Najm ayat 1. Ayat 1 sampai 18. Dapat nanti semua itu. Enggak, itu dia. Saya Ayat bacakan 1 ya dia, hadisnya ya. Demi Bu bintang Darni dengar dulu Bu ketika Darni. terbenam. Oke. Ya.
Quran itu bahasa Arab. Aduh, Ya kan ada Maknanya translate-nya, dari tafsir. translate-nya dong. translate-nya itu bukan Al-Quran. Si blokir permanen aja sama si Nora aja, ku tanya bahasa Arab nggak tahu dia baca Al-Quran. Kalau nggak ditranslate mana ngerti dia? Ya kan kita lagi di sini. Kayak kenapa bahas yang di sana? Ya itu, jadi jangan bilang, jangan bahasa translate, harus bahasa Arab. Mana ada di Memang Komali ini Al-Quran ngerti. itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya tapi kan Jadi ada untuk translate-nya. memaknai. Jo. Kalau untuk memahami, terjemahan itu bagian daripada untuk memaknai. Sebagian kecil. ini ya. Nanti Bu Darni buka hadis Isra Mi'raj, babul Mi'raj. Sebentar dulu Bu Darni, Oh, santai dulu. hadis. Hadis itu Al-Quran peristiwa dong. tentang Nabi Muhammad. Santai dulu. Fair itu. Bisa saya bacakan? Saya bacakan. Kitab sekarang Bu, ya. dengar dulu. Di dalam literatur Islam itu ada Al-Quran, ada hadis. Al-Quran itu Bakunya mana? gini, Mana dengar. yang lebih tinggi? Dengar dulu. Mana yang lebih sempurna? Al-Quran Kenapa atau hadis? ada masalah apa kalian bertanya tapi kalian tidak memberi kesempatan orang menjawab? Kayak gitulah kalian Alkitab kami. Kalian mau Sekarang Bu berabri. Karyana, dengar, Kami Bu nggak ada, Karyana kami mau meminta berabri kami Al-Quran, untuk tidak nggak pakai ada. sound effect. Bertanya Kami aja. lakukan karena untuk menghadirkan diskusi yang baik. Tapi kalian tidak bisa menertibkan diri kalian sendiri. Bagaimana ceritanya ini? Kenapa kami harus lebih beradab? Kenapa kami Muslim selalu harus lebih beradab dari kalian? Kenapa kalian tidak berusaha untuk mengikuti kami beradab? Bisa saya respon? Bisa? Tapi aku kan nanya di Al-Quran. Bisa bukan saya di respon? hadis. Bisa saya respon? Boleh. Oke, Tapi saya baca dari bacakan. Al-Quran. Dengar. Ketika dengar dulu. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, peristiwa tentang Mi'raj ke langit ketika bertemu Allah, Nabi Muhammad ketemu langit. Sebentar dulu. Digedein Mbak Hos. Oh, boleh. Kita sama-sama baca. Siap, baik. Belum Siap. cari. Ya. Ini hadis yang panjang. Ya. Nah, jadi ke scroll sebentar. Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat. Ini kisahnya ya. Dan beberapa statement tadi. Nah, ini Nabi Muhammad diperintahkan sholat oleh Allah, lalu ke bawah lagi, kembali lagi ke beberapa nabi yang ditemuinya. Lalu saya masuk langsung ke shortcut ya. Aku kembali kepada Musa dan dia berkata, apa yang diperintahkan kepadamu? Aku jawab, ini aku itu nabi. Aku jawab, aku diperintahkan dengan 5 kali sholat dalam sehari. Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 5 kali sholat dalam sehari. Sesungguhnya aku, Nabi maksudnya, telah mencoba menerapkannya kepada manusia, Musa menerapkan kepada manusia sebelum kamu. Dan aku juga telah berusaha keras membenahi Bani Israel. Dan sesungguhnya, dan sungguh-sungguh, maka kembalilah kepada Rabbmu, Allah, dan mintalah keringanan untuk umatmu. Beliau berkata, aku telah banyak memohon keringanan kepada Rabbku. Berarti langsung kan? Hingga aku malu. Tetapi aku telah ridho dan menerimanya. Ketika aku setelah selesai terdengar suara orang berseru, sungguh aku telah memberikan keputusan. Ini peristiwa Nabi berbicara dengan Allah. Lihat di atas. Maka aku kembali dan Allah memberiku keringanan dan mengurangi 10 sholat. Ini langsung Nabi Muhammad dengan Allah. Dah selesai. Dah saya jawab. Sekarang bisa jawab pertanyaan saya? Apa saksinya Bang? Gimana Bu? Siapa saksinya yang Kalau ada saksi yang mendengarkan itu juga Kalau Nabi saksi- berarti. Waduh. Ya. Kalau saksi yang disebutkan di situ adalah malaikat Jibril. Seperti halnya aja mengajukan pertanyaan begini. Bu, Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang diberikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Tak ada satu pun yang menjadi saksi Yesus itu, Bu. Tak ada. Kecuali belum saya ajukan. Kata Yesus, kesaksian manusia itu nggak pakai. Kita balik lagi. Teman-teman, ibu-ibu sekalian meyakini nggak bahwa ada oknum yang berjanji memberikan segala kuasa jika menyembahnya dalam Bible? Ada nggak? Tahu nggak? Matius 4 itu ya kau maksudkan gitu kan? Bukan. Lukas 4. Iya, Lukas 4 sama dengan Matius 4, nggak ada bedanya itu. Oke, siap.
Saat peristiwa apa itu Pak Jos? Baca dulu biar Kau. aja. Peristiwa apa? Itu pencobaan di padang gurun. Bagus. Bacakan nomor 2122 kalau tidak salah. Coba. Bacakan semua, jangan pakai narasi dia karena kalau dia cuma ngambil sepotong doang, nggak ngerti. Silakan. Iya. Ibu kalian Kristen 1 2 3 4 silakan kalian memvolunteri diri kalian sendiri kalau tidak percaya pada saya. Iya. Silakan. Iya. Lukas Lukas 4. 4 ayat berapa? Jimmy nggak dihitung. Emang Jimmy udah mau 20 siap-siap. 21 22. 5 ada Jimmy. Jimmy Coba masih buka. Kristen. Lukas 4 ayat 22. Iya, percobaan aja 20 dari 2 coba 21 dulu Po dari 20 21. Tentang Oh, ini mulai dari ayat 1, pencobaan di padang gurun. Boleh cuman agak panjang waktu kita habis udah tengah malam. Iya. Langsung di poinnya aja Ini 21. sampai 13 ini. Iya. Apa 13? Enggak lah. Iya. 21 22 Iya. 23. Enggak, ayat 14 udah Yesus kembali ke Galilea, ayat 14-nya. Ini pencobaan di padang gurun di Lukas 4 sampai ke 13. Oh iya iya. Lukas 4 iya betul. Lukas 4 nomor 6 berarti. Maaf salah. Nomor 6. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kata iblis kepadanya, ya ayat 5 dulu. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepadamu siapa saja yang kukehendaki. Kok bisa Ah, iblis sampai berapa? yang menjanjikan? Siapa yang menjanjikan kuasa? Ini kan Bapak atau iblis? pencobaan. Iblis. Emangnya diterima Yesus? Adakah Iblis Yesus itu. Bu menerima? Darni, santai. Aku tanya, di ayat ini adakah terima Iblis Yesus? itu iblis. Iblis sudah iblis. Iya. Benar. Adakah Yesus menerimanya? Menjawabnya. Udah Ada apa kata iblis Yesus? yang menjanjikan, iblis yang menjanjikan. Makanya aku Bu Darni, Jangan Bu engkau Darni, mencobai. Bu Darni, Dengar, Bu Darni, dengar. santai. Ada firman. Bu Jangan Darni, santai. engkau mencobai Lihat. Tuhan. Bu Karyana, masihkah saya tidak harus menyalakan soundcard? Tidak menyalakan soundcard itu supaya diskusi lebih tertib. Tapi kalian teriak sendiri. Oke, aku kecilkan. Kekacauan Udah kecilnya, kalian, kan? kekacauan Cek. teriakan kalian itu lebih dari soundcard. Saya udah cabut. Bukan, maksudnya sound effect saya. Santai dulu. Makanya kalau sound effect-nya dimatikan, kan harapannya supaya Dengar. diskusi lebih tertib. Dengar, gini. Saya runut ceritanya, kalian protes di ujung. Apa sebetulnya yang dilakukan oleh iblis? Iblis ini mencoba Yesus di Lukas pasal 4. Betul ya? Oke. Terus? 3 tempat dia cobai, tapi tidak berhasil semua. Betul tidak? Udah Iya dong. dibaca di ujung perikopnya bahwa dia mundur iblis tuh. Kan kata iblis, Iyalah, mundurlah segala kayak kuasa. dia. Iya, santai dulu. Mempan. Iya, iya, segala kuasa, sebentar. Enggak kayak- Iya, santai dulu benar nih. Segala kuasa akan diberikan jika kau menyembahku. Tapi Yesus kata, kau harus menyembah Tuhanmu, kata iblis. Yesus begitu. Iya. Di ujung Tuhan. peristiwa itu, ya, di ujung peristiwa itu, iblis mundur lalu menunggu waktu yang tepat. Betul tidak? Iya. Berarti bukan at the end, masih to be continue. Iblis mencoba gurunya. Iblis mencoba tuan guru, murid yang bernama Yesus itu tidak bisa dicobai. Enggak dong. Tidak bisa dong, betul. Dia orang soleh. Lalu iblis mengejar murid-muridnya. Dia Tuhan. Sebentar Udah dibilang dulu, di sini. sebentar dulu, Jangan Bu Dar. kau cobai Sebentar Tuhan, dulu. koma. Iya, Elohimmu. tidak berhasil kepada Yesus. Tidak berhasil kepada Yesus, mundur. Apa yang dilakukan oleh iblis? Dia mengejar mulai murid-muridnya. Ada satu murid yang kerasukan oleh iblis. Betul tidak? Iya, Judas. Betul? Ya. Betul tidak? Betul. Oke. Ulangan 27 nomor 25. Apa kata ulangan 27 nomor 25? Kemana Terkutuk. ya dibawa-bawa? Sebentar dulu. Ini saya kasih pemaparan singkat. Kalau boleh Ulangan dipotong-potong. 20. Boleh Berapa, dicatat Bang? dulu. Kalau boleh potong-potong selesai nanti premisnya. Iya. Ulangan 2725 mengatakan begini. Terkutuklah orang yang menerima suap dan hendak menyerahkan orang benar. Dan semua orang harus berkata amin. Betul tidak? Terkutuklah Dimana? orang yang menerima suap. Orang Terkutuklah orang yang menerima suap dan hendak menyerahkan orang benar. Dan semua orang harus berkata amin. Oke? keluaran Nah, berapa Bang? ulangan 27 ayat 25. 2725. Ya. Oke? Nah, sekarang saya tanya kepada Kristen. Siapa orang menerima suap dan hendak menyerahkan orang benar? Oke. Siapa? Judas.
Yudas. Iya, Yudas. di Nah, di Yudas. dalam perjanjian baru Yudas. Iya, Yudas. menerima suap. Sepakat? Ada Kristen yang tidak sepakat? Semua Kristen. Sepakat Yudas. Yang menerima suap dan terkutuk harus harus yang menerima suap dan hendak menyerahkan orang benar harus terkutuk. Iya, korupsi itu, koruptor itu terkutuk itu. Bagus, mantap. Bagus. Berarti mulai progres. Terkutuk itu. Baik. Iblis tadi mencobai gurunya tidak mempan. Sekarang mulai menggerus murid-muridnya. Satu murid yang kena, Yudas. Galatia nomor 13, ayat familiar. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib atau di pohon. Digantung, hanging on the tree. Ayat Okay? kesenangan. Nah sekarang, iya ayat kesenangan. Alhamdulillah. Karena di dalam Islam yang terkutuk setan, di dalam Kristen yang terkutuk katanya Tuhannya. Nah sekarang, kalau Yudas yang terkutuk menerima suap dan hendak menyerahkan orang benar, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi Yudas yang disalib, Yudas atau Yesus? Saya ulang. Yang disalib. Saya ulang. Oke. Yang menerima suap, dengar seorang, yang menerima suap dan hendak menyerahkan orang benar, terkutuk. Ya. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi yang disalib itu orang benar atau orang yang terkutuk? Nah, aku jawab ya. Oke. Di dalam Ulangan 27 ayat 25 nggak ada hubungannya itu dengan Yesus. Bacakan Ada kalau ya. gitu. Di Bacakan sini kalau gitu. kedua belas ucapan kutuk ini Langsung nomor 25 aja, batu udah malam. peringatan dan mesbah di gunung Langsung nomor 25 aja, udah malam. Nomor 25. Ya pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa Langsung nomor itu. 25 Bu Darni, udah malam, nggak ada Dengar waktu ini baca kepada semua. bangsa Israel pada saat itu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan maka mereka Nggak bisa, Bu inilah Darni, yang harus- malam habis waktu. Jadi Nomor 25 bacakan. Ini tentang bangsa Israel ya. Iya, Di dalam tahu nomor 25 Ulangan. bacakan. Nomor Jadi, 25 bacakan. Iya, nggak ada hubungannya dengan Judas ini. Nomor nggak 25. Nomor 25 Nggak ada bacakan. hubungannya. Bacakan. Ini maksudnya untuk Tidak ada begini. bacakan, berani bacakan? Oke, berani. Ah, Ayat silakan 24. bacakan. Terkutuklah La orang haula yang wala. membunuh. Ayat 23. Terkutuklah orang yang tidur Mundur dengan lagi. mertuanya. Ya, Nah, dengar terus? ini. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak Terus? ayah atau anak ibunya, dan Terus? seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terus? Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, bangsa itu haruslah berkata amin. 25. Terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia Bilangin dengan lama. tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah mengatakan amin. 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang. Ini perkataan terkutuk kepada Membunuh orang manusia. benar. Membunuh Ya. orang benar. Iya, iya. Ah, jangan kau lewati. Oke. Iya, Sekarang betul. sekarang yang terkutuk itu yang menerima suap dan membunuh orang benar. Sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yang digantung di kayu salib yang terkutuk atau orang benar? Makanya Judas terkutuk, gantung bunuh diri dia. Berarti yang disalib siapa? Gantung Yesus bunuh atau diri. Yudas? Judas yang disalib. Si Judas Berarti bunuh yang diri. disalib Judas Yudas. bunuh Sudah. diri. Mana Saya datamu? dengarkan dulu, Mana dengarkan datamu? dulu, dengarkan. Judas disalib. Dengar, Mana datamu? Mana datamu? Yang Judas terkutuk disalib. siapa? Yudas atau Mana Yesus? datamu? Mana datamu Judas disalib? Galatia pasal 3 nomor Tunjukkan 13. datamu. Mana Judas Sebab disalib? Kalau aku ini ada Bu Darni, data Yesus Bu disalib. Darni agresif. Tunjukkan Jadi agresif. datamu. Bu Darni, Enggak, Galatia guru palsu pasal harus 3 dibasmi. nomor 13. Tunjukkan datamu. Galatia Yesus, pasal Judas 3 nomor disalib. 13. Tunjukkan datamu. Kan kau yang bawa data. Sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Saya tanya, yang digantung di kayu salib itu orang benar Yesus. atau orang terkutuk? Yesus digantung di kayu salib. Bu Darni, dia datang dengar, menebus. dengar. Bu Darni, Judas bunuh diri sebab karena dia menyesali. Alasan Bu Darni tidak bisa berhenti Menyesali karena dia Bu Darni memberikan tahu yang disalib 30 adalah keping. Yudas. Berkhianat. Nggak Dia ada menyesal. Yudas. Makanya Mana diskusikan datamu Bang Ca? Galatia Mana pasal datamu? 3 nomor 13 baca coba. Enggak ada itu. Enggak ada dibilang Judas disalib. Sebab Mana datamu? terkutuklah Judas disalib. orang yang Mana digantung di kayu datamu? salib. Judas disalib. Mana datamu? Mulai Judas disalib. lihat. Pakai data. Mulai kejang-kejang. Aku lihat. ada datanya. Santai Yesus dulu Bu disalib. Darni. Aku pakai data. Santai Ayo, dulu. Bawa data. Oke, sekarang tunjukkan 5 data Judas disalib. Akan kutunjukkan Yesus disalib 10 data. Santai dulu Kau Bu Darni. duluan. Bisa santai? Kau Bu Darni duluan. bisa santai. Data yang barusan, dengar. Galatia pasal 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yang digantung di kayu salib itu yang terkutuk atau orang benar? Jawab. Yang digantung di kayu salib itu Yesus. Sekarang Yang aku ada terkutuk. data. Bukan Aku itu yang saya ada data tanyakan. 10 Yesus disalib.
Yang Ada saya datanya. tanyakan Kau bukan itu. tunjukkan Yang di datamu, Bu 5 Darni. saja. Bu Darni, Jangan Anda 5. mulai Dua. tidak kondusif. Lihat. Tunjukkan 2. Lihat, mulai tidak kondusif. Lihat. Kayak mana nih kawan-kawan Karyana, Kristen? lihat, Bu Nggak Karyana. berani dia menunjukkan data. Masih larang Judas saya disalib. memanage sound card. Bukannya lihat. Santai dulu Bu Darni. Saya tidak masuk kepada Yesus. Yang saya tanya, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yang digantung di kayu salib itu yang terkutuk atau orang benar? Memang orang yang digantung di kayu salib itu terkutuk. Terkutuk. Bentar, belum. Sekarang saya tanya, Nggak, yang belum, terkutuk belum. itu, Belum. yang terkutuk itu Yudas atau Yesus? Belum, saya belum bernarasi ya. Jangan potong. Yang dulu. terkutuk itu Yudas atau Yesus? Oh, ini enggak profesional ini. Lanjut Nah, lagi. Saya Iblis katakan, apakah di situ Yesus bersalah? orang benar, makanya nggak terkutuk, makanya nggak disalib. Apakah Betul. dikatakan Yang disalib itu yang terkutuk. Nah, dia Orang penerima fasik siapa? dipakai tebusan bagi orang benar, sedangkan Yesus orang benar, siapa? penerima Dia suap siapa? dan yang hendak menyerahkan orang benar itu yang terkutuk. Oke, lanjut dulu, lanjut. menebus siapa? Yesus, santai dulu. Yesus dia mau dicobai oleh iblis. Narasi seenak Bu otak. Frida, santai dulu, santai. Kan dari tadi kalian yang baca, kalian yang respon, aku hanya melemparkan saja. Santai dulu, santai dulu, santai dulu, santai dulu, santai dulu, santai dulu, santai. Dengar. Aku ada 10 La haula data wala Yesus quwata disalib. Bukan kalian akan lihat. Boleh pergi. Anda lihat sendiri, bukan saya yang tidak tertib, tapi ibu-ibu kalian yang tidak tertib. Oke, dengarkan dulu, santai. Yesus sudah dicobai oleh iblis, tapi Yesus gagal. Guru seorang, santai dulu Bu. Poin saya belum selesai, santai dulu. Supaya kalian tahu sebetulnya kalian ini menyembah siapa gitu. Santai dulu. Kang Chan sebentar. Yesus dicobai iblis. Yesus yang gagal. Iblis yang gagal. Iblis gini, betul. Yesus tidak bisa dicobai iblis. Makanya kan di ujung dikatakan gagal iblis mencobai Yesus, menyesatkan Yesus. Kata di dalam narasinya bahwa iblis mundur, lalu dia mencari waktu yang tepat. Jadi dia tidak berhasil mencobai Yesus, tetapi dia tidak di end, masih to be continue, masih bersambung. Nah, dia langsung mengincar muridnya. Salah satu yang kena adalah Yudas. Yohanes pasal 13, Yudas kerasukan iblis, dibisiki oleh iblis untuk menyalahkan orang benar, dan terkutuklah orang yang menerima suap dan menyalahkan orang gini benar. aja, Sebentar dulu, jawab santai dulu. Saya belum selesai, santai dulu. Nah, apa yang terjadi? Setelah iblis menggunakan Yudas untuk, kalian boleh protes Yudas tidak disalib, nggak apa-apa. Yudas tidak disalib kan protes boleh. Tapi saya selesaikan dulu. Yesus dicobai iblis tidak berhasil. Lalu iblis mulai menyerang Yudas, salah satu murid Yesus, merasuki Yudas, membisiki Yudas, dan Yudas digunakan oleh iblis untuk menjadi pengganti Yesus disalib. Kalian protes boleh, tapi di ujung, santai dulu. Nah, tapi iblis masih mencari waktu yang tepat. Sisanya muridnya, ke-11 murid itu diajak oleh makhluk yang mengaku dirinya Yesus. Di Matius 28 yang Bu Darni tadi bacakan. Oke, 11 murid itu diajak oleh makhluk bernama Yesus. Nanti Anda cek. Ya, dari mana atau tidak? Dari respon murid-muridnya. Oke, ketika murid-muridnya diajak oleh dia, itu di bukit di Galilea. Ternyata sebagian muridnya itu merasa ragu. Padahal Yesus katakan, anak Maria mengatakan, domba-dombaku mengenal aku mengenal mereka. Mereka Bukan mengikuti ragu, aku. Takut. Baca Matius 28 nomor 16. Ada yang berani baca? Berani. Kang Chan. Ada yang berani baca Matius 28 nomor 16? Kalau bangkit si Pilatus Ada yang berani baca Matius 28 nomor 16? dimarahi si Pilatus dirimu. Bu Karyana berani baca Matius 28 nomor 16? Berani baca? Ada Kristen yang berani baca Bible? Berani lah. Oke, Matius 28 nomor 16. Ragu atau takut? Baca. Nomor 16-17. Matius 28. 16-17. Enggak, saya mau nanti suka-suka saya baca dari mana biar kita ngerti dong. Mau baca dari mana, Dian? Nggak ada waktu. Enggak dong, biar jelas. Kalau kamu ambil gitu ya mana jelas. Ya silahkan baca. Ya, otakmu aja. 28, nomor 16, nomor 17. Enggak, aku mulai dari ayat 11 ya. 16. Terlalu jauh, Ibu. Udah malam. Bentar.
Saya bacakan. Kalian Kristen memang memalukan, tidak mau baca Bible. Ketika Matius, Yesus, saya yang bacakan. Saya yang bacakan. melihat dia, mereka menyembahnya. Terus Menyembah kan? nomor Menyembah. 16, nomor 16 dulu. Oke. Menyembahnya. Oke. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Itulah kan Ragu kan? Ragu kan? Ragu. Saya tanya, murid-murid takut Tapi atau ada yang ragu? menyembahnya. Santai dulu Bu Murid-muridnya Darni. menyembahnya. Santai dulu Bu Darni. menyembahnya. Bu Darni santai dulu. Bu Darni mulai ini loh aslinya tidak disiplin loh. Santai dulu. Teman-teman sekalian, dengar dulu dengar dulu santai dulu. Teman-teman sekalian, sebetulnya original di situ adalah proskuneo. Proskuneo itu hanya menghormati. Kayak saya bertemu dengan guru saya hormati. Yang aku guru saya hormati. Cornelius proskuneo kepada Petrus. Sama, bukan menyembah Petrus. Oke, menghormati. Lalu sebagian mereka ragu. Kalaulah itu Yesus, dengar dulu. Kalaulah itu Yesus, ini kita supaya dapat pelajaran Bu. Sebetulnya siapa yang sedang disembah itu? Kalaulah itu Yesus, dengar. Kata Yesus, Ada kau bisa kasih pelajaran buat kita. kata Yesus, memberangkatkan Yesus di Bukit Zaitun ke sorga. kata Yesus, mau domba-dombaku mengenal aku. Aku Disaksikan mengenal mereka 500 loh. dan mereka 500 mengikuti aku. Tapi murid-murid ragu kepada dia yang mengaku Yesus. Nah, Ya iya dong. Yesus Sekarang ragu. pun ada yang ragu. Iya, Dengar jatuh dulu. bangun. Iya, Wajar, iya, siap, manusia. siap, Si Tahta, siap, Kang santai. Dito, La haula. Jangan salah sahkan saya Bu Karyana. Siapa yang tidak disiplin dalam diskusi kita? Santai dulu, santai. Aduh. Bisa nggak kalian? Bisa nggak kalian beradab? Tak akan pernah selesai kalau kalian begini caranya. Santai dulu, santai dulu. Nah, murid-murid ragu. Murid-murid, Anda yang menginterupsi terus. Murid-murid ragu. Nah, lalu yang mengaku Yesus ini mengatakan sebab segala kuasa diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Oke? Sekarang pertanyaan pertama. Yang tadi, siapa oknum yang pernah berjanji memberikan segala kuasa di langit dan di bumi? Iblis. Iblis. Mulai ada dua opsi. Mulai ada dua opsi. Mulai ada dua opsi. Dengar. Mulai ada dua opsi. Mulai ada dua opsi. Gini begini dulu. Apa dasarnya iblis menjanjikan itu? Apa dasarnya? Kamu tahu nggak, Bos? Apa dasarnya iblis menjanjikan itu? Menyembah, untuk penyembah. Dasarnya iblis menjanjikan kepada Yesus dia memberikan seisi bumi ini? Untuk Apa? menyesatkan. Iya, untuk menyembah iblis. Sembahlah aku, kata iblis. Tidak, Yesus tidak perlu disesatkan. Bukan, semua salah. Bukan. Baca Lukas 4 yang tadi. Biar ku jelaskan sedikit, Berdasarkan Lukas 4 atau berdasarkan angan-angan sendiri? Dia mah. Ini dengarkan. Di awal, dengarkan. Sejak jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, Oh jauh, dunia ini ada urusan, bukan ajaran Yesus itu. Nah, dengar. Gimana sih? Sekarang orang Bu Karyana, dari Bu Karyana dengar. Ada dua opsi. Satu Yesus, kita dunia akui dulu ini itu Yesus. Dengar. iblis. Nggak Kita apa-apa, harus akui juga bahwa di situ disebutkan nama Yesus. Saya tidak mau mengeliminasi itu seenaknya. Oke, satu Yesus. Iblis Yang merasa kedua, bumi ini sudah miliknya. yang kedua iblis. Oke, Sejak sekarang manusia kita jatuh buktikan. dalam dosa. Sekarang kita buktikan. Apakah ini benar-benar Yesus anak Maria atau iblis? Domba-domba kok patokannya siapa? Murid-murid yang 11 murid. Karena mereka harus mengikuti Yesus. Makhluk ini berkata begini. Itu cocokologi mengkaji semua. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Setuju tidak? Enggak. Enggak ada. Enggak masuk. Lari. Dia berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Setuju tidak? Enggak masuk itu cocokologi itu. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Setuju tidak? Oh iya, kalau itu Oke, bagus. Lalu dia berbicara lagi. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalian setuju tidak? Iya itu. Oke, bagus. Kalau kalian setuju, bagus. Karena kalian menyembah dia yang memberikan kuasa di langit dan di bumi. Dan kalian mengikuti itu. Baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi apakah murid-murid mengikuti dia? Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu sekalian. 1, 2, 3, 4. Pertanyaan terbuka buat semua Kristen. Kalian menyembah dia yang memberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Yang menyuruh membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi yang menjadi patokan Yesus adalah domba-dombanya. Kita cek. Ada nggak 11 murid itu yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ada, kalian benar Kristen. Kalau tidak ada, semua selama ini kalian menyembah iblis. Perjamuan kudus ada.
sebutkan satu saja murid yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sesuai perintah makhluk itu. Silakan. Murid-murid mengatakan baptislah dalam nama Yesus. Tak ada. Sama dengan baptislah dalam nama Teknologi. Sama itu. Satu murid saja yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti yang disebutkan oleh makhluk itu yang berbicara. Kalau kalian benar-benar bisa menunjukkan ada, kalian Kristen benar menyembah Yesus. Kalau tidak ada, ternyata kalian tidak menyembah Yesus. Dia menyembah seperti itu. Dari dulu satu nama. Dari dulu Satu nama. duplikasi dan edukasi. Dari Satu dulu nama. Siapa? Udah Tidak edukasi ada. itu, edukasi dan duplikasi dari dulu sampai Siapa sekarang. satu nama? Sebutkan. Aku dibaptis. Yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Aku Nah. dibaptis Itu edukasi dalam dari nama dulu, Bapa, tidak Putra, semua dan Roh ditulis di Kudus. Alkitab. Aduh, Siapa murid yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Saya. 12 murid semua, termasuk Judas. Satu saja sebutkan. Siapa? 12 Judas termasuk. Kan Yudas sudah mati. Makhluk ini datang di Galilea. Dia mengikuti dengar. Yang datang itu 11 murid. Kenapa kan satu sudah mati? Nah, 11 murid. Nah, dari 11 murid itu siapa yang mengikuti perintah dia? Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebutkan. Cuma sekali dibaptis seumur hidup, paham? Tidak nanya itu. Baptislah dalam semua nama ditulis? Bapa, Putra, dan Roh Emang Kudus. aku cuma sekali dibaptis, emang ada Saya tidak 11 murid. loh, semua. Mana Semua datanya? diurapi Tuhan. Dipilih Mana datanya? sama Satu Yesus. aja. Murid dipilih Yesus dan diurapi. Ibu Paham? ngarang-ngarang ya? Dipilih. Ibu ngarang-ngarang ya? Berkhayal. Nggak percaya. Di mana Itu datanya udah murid pasti membaptis dalam nama Udah Bapa, Putra, pasti dan Roh Kudus? dibaptis, sudah pasti, tapi tidak ditulis di Alkitab. Ada. KPR 3 kalau salah, KPR 323 kalau tidak salah. Ya udah, tahunya dirimu. Petrus juga membaptis tertulis. Tahu nggak dengan nama siapa? Dalam nama Yesus. Ah, Yesus doang, bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya sama. Beda. Yesus itu. Oh, Abu Darni mengatakan sama Bapak itu itu. Yesus. Bu Darni Bapak itu Yesus. Yes. Oh, Bapak Yesus. Yesus itu adalah wujud daripada Bapa. Yesus itu Namanya Tritunggal campur-campur. Ibrani 1 ayat 3. Oke, kita shortcut. Ini Bu Darni, Datanya ya dong. katakan ya, tidak katakan tidak. Ibu-ibu sekalian, tidak ada satupun murid yang mengikuti perintah dia. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan nggak ada. Itu membuktikan apa? Bahwa yang berbicara itu bukan Yesus anak Maria. Tapi masalah bukan hanya di situ. Tapi udah masalah turun bukan aja hanya kita di situ. yuk. Halo, turun yuk. Nggak benar ini, nggak benar ini. Iya. Ayolah turun kita ya. Terakhir, sebelum turun ibu-ibu, ya, yang tentang tadi yang disalibkan, saya berikan satu tambahan dalil. 1 Korintus pasal 1 nomor 25. Begini kata Paulus. Kami memberitakan tentang Kristus yang disalibkan itu bagi Yahudi adalah suatu batu sandungan, dan bagi orang Kristen sebagai kebodohan. Jedor. Mana? Jadi 1 Itu kan Korintus pasal narasimu. 1. Narasimu. Iya. 1 Korintus pasal 1 nomor Narasimu 25. itu, Kang Dito. Nanti kami bilang nanti pingsan. 1 Korintus pasal Iya. 1 nomor 25. Jangan, nggak usah aku sebut nanti pingsan nanti dirimu. Ini Coba biar ku aku Nggak jawab. pernah ya, nggak pernah menghujat aku ya. Coba Nih, kau Tapi jangan belok-belokkan baca. sejarah. Coba dibaca makanya. Coba dibaca. Arti, dengar. Korintus Coba. 1 ayat 25, 1 Korintus 1 ayat 25 adalah bahwa hikmat dan kekuatan Yahweh yang Dibaca. tampak bodoh Kami dan lemah memberitakan. menurut standar manusia jauh lebih Kami besar daripada hikmat dan kekuatan manusia manapun. Bacalah. Ada kebodohan Baca. Yahweh, artinya di situ merujuk pada Udah rencana dibaca 25 kau cara baca Yahweh apa, Bu yang Dani? tidak Jangan- masuk jangan akal penyesat, atau masa tidak Tritunggal sesuai rasa dengan wanes, logika manusia. campur-campur kayak tahu Seperti campur. penyelamatan manusia melalui kematian Gimana Kristus sih yang ini? disalibkan yang dianggap bodoh oleh banyak orang. Seperti coba dibaca. teman Muslim. Kalian anggap Baca, kebodohan kau baca apa penyaliban kau? Yesus. Itu Bukan artinya baca tuh. apa? Baca apa? Artinya, Kau baca kan apa? artinya aja. Kau baca apa?
Ngapain kau Arti- ambil satu ayat lalu kau narasi? Arti 1 Korintus 1 ayat 25. Kami Allah. memberitakan Kristus yang Ya. disalibkan itu Oh, ya. bagi Ya. Yahudi, Bagi Yahudi, bagi sandungan. Yahudi dan bagi Islam kebodohan tentang penyaliban Yesus. Kayak mana lah ini penyesat ini. Dia enggak. Coba. Enggak. Buat Betul, itu kan. saudara-saudara, Kebodohan bagi kalian penyaliban Yesus. non Yahudi Aduh. di situ Kristen atau bukan Kristen? Sama, Yahudi kan kebodohan rasanya penyaliban Yesus. Tak percaya Baca yang mereka. Sama benar, dengan kalian teman-teman Muslim. jangan menjadi penyesat. Jauh dibilang itu cerita maling kundang. Coba dibaca. Itu mau dulu. Rupanya kalian, diikuti itu kakak Yahudi. beradiklah kalian menolak Tuhan Yesus. Cobalah Sebagian Yahudi ya. kami memberitakan tentang Kristus yang disalibkan itu bagi Yahudi adalah suatu batu sandungan, bagi non Yahudi atau Kristen sebagai kebodohan. Ya, versi siapa jangan yang kau bicara? rubah-rubah. Jangan kau rubah-rubah. Itu dalil firman Paulus. Karena ada kalian yang negatif membicarakan yang positif. Coba dibacakan dulu. Jelas-jelas di situ Paulus yang sudah menyimpulkan bagi kalian Kristen adalah suatu kebodohan. Makanya tadi Kang Chan sudah mengatakan yang terkutuk itu siapa yang pantas di kayu salib? Yesus apa Yudas? Makanya Teman-teman, kalian kelihatan bodoh. masalahnya bukan hanya di situ. Masalahnya makhluk itu mengatakan ketetapannya. Makhluk itu mengatakan begini. Aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Makhluk siapa? Bukan Yesus yang memberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Itulah yang kalian sembah. Dan kalian selama ini disertai oleh Dia yang diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Oleh Dia yang menyuruh untuk membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi Dia tidak pernah diikuti oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena Dia adalah iblis. Yes. Jadi itu kalau Anda lihat journey-nya iblis. Journey-nya iblis itu begitu. Asalnya Yesus, tapi Ini guru bicara dia. ini iblis loh. Dia Bicara guru, iblis loh. dia junjunan, Iblis dia. dia tuan, tidak mempan. Setelah Yesusnya tidak mempan, dia geser tuh ke samping, keluar ke muridnya. Satu murid yang digunakan satu murid yang digunakan oleh iblis, Yudas. Pola pikirnya Yudas ini selesai gimana mati. ya? Yudas selesai Ini pola mati. pikirnya 11 gimana? muridnya diboyong ke Galilea dan Ini pola pikir koin yang hilang itu. mereka tidak mengikuti makhluk itu, tapi Ini koin kalian yang yang hilang. malah mengikuti makhluk itu. Tidak tahu mau Kamu mungkin dia tidak tahu bahwa dia sudah keliru. Nggak tahu jalan pulang, nggak tahu dia hilang. Inilah orangnya. Karena yang dibilang boleh bodoh bicara itu, inilah dia. Kalian kejang-kejang ya. boleh Ya boleh jangan ngomong. ketawa kami senang. Buat kejang apa? Biar Yang dulu suka Bang ketawa Jimmy, itu iblis. Bang Jimmy bicara kawan-kawan. Silakan Bang Jimmy. Maaf ya Bu ya, minta waktu mungkin 3 menit. Kesalahan kita pertama kali, walaupun saya semenjak pertanyaan dari Kang Dito, perhatiin aja. Kesalahan kita pertama kali apa? Karena pertanyaan Kang Dito itu dijawabnya dengan tidak benar. Kang Dito mengatakan, apakah pernah Yesus memberikan perintah kepada Kristen? Yesus tidak mengenal Kristen. Jawabannya harusnya dijawab, Yesus mengenal Kristen. Kenapa? Karena dalil yang dipakai itulah PR 11:26. Untuk pertama kalinya disebut Kristen. Apakah ketika untuk pertama kalinya disebut itu berarti Kristen belum ada? Kristen artinya apa Bu Frida? Tolong Bu Frida. Pengikut Paulus. Terus. Lo kamu yang jawab. 1 Korintus 11 nomor 1. Pengikut Nah, Kristus itu ya kan Bu. bicara, Sudah kan? Bu, biarin Bu. Pengikut Kristus. Apakah kita tidak ingat dalam Markus 1 ayat 16 ketika Simon Petrus dan Andreas diangkat menjadi murid? Apakah kita tidak ingat dalam Yohanes 1:37 murid-murid yang pertama kali mengikuti dia? Saya bacain ya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Jadi kedua murid ini bukan cuma seperti kita
mengikuti Kristus, mengikuti Kristus, mengikuti Kristus. Mereka secara fisik mengikuti Yesus. Jadi orang Kristen pertama kali itu kedua murid. Murid itu Bukan. pasti pengikutnya. Salah. Silakan Bang Chan. Oke, Yesus menyebutkan murid-murid itu Kristen atau domba. Yesus Menyebut menyebutkan murid-muridnya mereka Kristen, nomenklatur yang diajukan oleh Yesus, yang dibuat oleh Yesus Murid. itu murid-muridnya itu domba atau Kristen. murid, Bang. Domba. Baca Yohanes 10 nomor 27. Domba-dombaku mengenal suaraku, aku mengenal mereka. Bukan Kristen. Salah. Makanya kalau Anda lihat, Sebentar, saya nanya dulu sama Abang, sorry, sama Bang Chan. Coba Bu Dani sama Bu Karyana lihat Yohanes 1:37. Yohanes 1 ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Apakah ketika suatu istilah nama Kristen muncul pertama kali di Antioquia dalam kisah para Mengikuti Rasul Yesus. 11:26? Apakah itu pertama kali? Coba kita yes, lihat. pertama kali, Sebentar. pertama-tama disebut. Betul. Istilahnya itu muncul pertama kali. Tapi apakah Kristen muncul detik itu? Tidak. Detik itu, Kita ambil iya. contoh begini. Tidak. Kita ambil Loh. contoh begini, Bu Derni. Itu bukan mengikuti Yesus, Pak Jemi. Sebentar Bang Chan, saya minta waktu. Sebentar Dia aja. kalau lagi ngomong kita Iya, iya, diam. silakan. Sebentar, Apa? sebentar. Bu Derni begini, analogi Iya. begini. Bu Derni ingat nggak istilah homoseksual atau AIDS? Itu munculnya pasti tahun 80-an. Setuju? Kurang lebih tahun 80-an. Apakah homoseksual dan LGBT itu muncul dari situ? Ketika zaman dulu pun Sodom dan Gomorrah kita tahu bahwa Udah itu ada. homoseksual. Betul. Ada, iya. Tapi kita menyebutnya homoseksual baru tahun 80-an. Oke. Saya ngerti. Betul. Bisa saya respon? Munculnya tahun 80-an. Bisa saya respon? Saya ngerti poinnya. Sebentar Bang, belum selesai. Nah, terus kita perhatikan dalam kisah para Rasul 2:41 Bu Dani. Cara hidup jemaat yang pertama itu jemaat Kristen. Karena begini, sebelum kita disebut Kristen, kita pun pernah disebut Nasrani. Kita pernah Nanti disebut dulu, Nasrani. jangan dulu. Saya respon yang tadi boleh? Boleh, silakan. Oke. 1 jam ini. Belum ngomong, Bu. Belum. Baru napas. Ibu nih. Baca dulu. Memang ibu-ibu ini orang-orang baik semua. Cuman keyakinannya aja nggak benar. Gini, Ini keyakinanmu yang nggak benar. kan tadi saya sudah jelaskan kalian penyembah iblis. Dengar. Dulu, jadi yang ingin disampaikan oleh Pak Jam itu begini. Aplikasinya sudah ada, penamaannya di ujung, begitu kan? Barangnya sudah ada. Barangnya sudah ada, penamaannya di ujung, Penamaannya di betul kan? ujung, Nah, betul. itu yang disampaikan Pak Jami. Tapi kita lihat, apakah penamaan Kristen itu untuk barang yang sudah ada ketika Yesus, Anda harus membaca lagi KPR pasal 11. Dengar, amanat agung Yesus. Oke, barang lama nih, barang lama. Ya sudah ada. Amanat agung Yesus, Matius 15:24. Aku Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu barangnya. Matius pasal jangan kamu menyimpang kepada bangsa yang lain. Itu barangnya. Di KPR 11, sebentar dulu Pak Jamil, sebentar dulu, supaya kita paham. Di KPR 11, kalau Bapak baca dari narasinya, ada peristiwa. Ada orang yang memberitakan tidak sesuai dengan amanat agung Yesus ke Yunani. Padahal jangan menyimpang kepada bangsa yang lain. Sekarang sudah beda. Kalau itu jangan menyimpang pada bangsa yang lain, hanya untuk Bani Israel, ini barang malah diberitakan kepada Yunani. Dan itu menjadi isu besar. Nah, Anda baca KPR 11 itu. Dan itu terdengar ke Yerusalem. Oke? Kalau itu barang yang lama, harusnya tidak ada isu. Tidak akan terdengar ke Yerusalem. Dan tidak ada follow up. Dari Yerusalem ada follow up. Diutuslah Barnabas. Ini barang baru. Diutuslah Barnabas. Barnabas, dia datang ke Tarsus, manggil dulu Paulus bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Mereka di sana belajar mengajar selama 1 tahun dan mereka disebut pertama kali Kristen. Batal premisnya Pak Jimmy bahwa barangnya sudah ada, penamaannya baru. Ini barang baru. Barang baru, penyesatan dari amanat agung Yesus. Jangan menyimpang pada bangsa yang lain, ternyata ke Yunani. Boleh motong, Bang?
Boleh. Apa yang beda Saya sudah barang baru, barang Sebelum barunya, dipotong, silakan. saya kasih dalil distorsinya ya kalau pengikut Yesus disebut Kristen ya. Saya kasih nih supaya kita nggak mengalami distorsi kognitif. Coba ada perkataan Paulus di Galatia pasal 1 nomor 22. Apa kata Paulus? Rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Apakah mereka Kristen? Itu distorsi. Kakmat. Dan selesai. Pak Jemi Ya, mainnya usahanya ultimate bagus aja tapi tuh. gagal. Apa-apa, iya usaha bagus. Bagus. Saya sama Kang Cang dulu ya. Karena begini, abang kan mengomongkan Kristen pengikut, itu mengikuti. Nah abang yang dinarasikan oleh Bang Chan mengatakan bahwa yang namanya ajaran dari Yesus tidak boleh ke luar bangsa Israel. Betul kan Ya, seperti itu? betul. Berarti kita udah beda tema ya? Kita udah beda tema. Bukan beda tema. Barang yang Anda ajukan, yang Anda tadi asumsikan sama, penamaannya di ujung itu beda barang. Yesus mengatakan, jangan kamu menyimpang kepada bangsa yang lain. Nah, di KPR pasal 11 itu, dia ada yang menceritakan ke Yunani, sudah beda barang. Nah, barang baru itu, sebentar, barang baru itu diberi nama pertama kali Kristen. Gitu. Oke, sekarang gini Bang Chan. Abang itu perkataan Yesus. Saya baca juga perkataan Yesus dalam Matius 8 ayat 10 sampai 13. Ya. Matius 8 ayat 10 sampai 13. Ini perkataan Yesus pasti. Boleh. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang-orang Israel. Aku, Yesus, berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan surga itu, yang artinya orang Yahudi, yang ditujukan karena Yesus ditujukan untuk Yahudi. Gak ada itu. Ya. Iya, sedangkan anak-anak kerajaan Anda itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Itu Gak ada menunjukkan Yesus untuk selain Bani Israel di situ. Betul. Iya, makanya batal lagi dalil Anda itu. Dan Anda mengatakan tadi itu usaha bagus bahwa Kristen itu ada untuk menamai pengikut Yesus. Ternyata ajaran Yesus karena sudah di situ, ajarannya hanya untuk domba yang lain Bani Israel. Tidak, Sedangkan saya udah yang data yang Anda di KPR, saya ulangi nih 3 kali di KPR pasal 11 ini barang baru. Ada yang mengabarkan keluar dari Bani Israel ke Yunani. Makanya ada beberapa kota kumpul di situ. Hanya ada 2 dari 2 kota yang memberitakan kepada Yunani. Nah, yang lainnya tidak. Nah, dia terdengar ke Yerusalem isu itu, maka diutuslah Barnabas. Nah, di situ barang baru itu disebut Kristen. Yang dimaksud barang baru apa maksudnya, Pak? Memberitakan kepada Yunani. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jangan menyimpang kepada bangsa yang lain. Matius 10. Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Itu barang Yesus. Ajaran asli Yesus. Tapi memberitakan kepada Yunani, Betul. itu bukan ajaran Yesus. Betul. Tapi kan sudah Alhamdulillah. dengan Tidak ada dalil di situ. Yesus datang untuk ke seluruh dunia, nggak ada. Sebentar, saya bahas. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap di sana. Tapi artinya dalam nggak ayat bisa. ini, sebentar dulu. Gak nyambung. Nyambung, Bang. Loh, Nyambung, Bang. Karena apa ini urusannya dengan pengutusan Yesus di situ? ini mengatakan bahwa Yesus itu menyebarkan bukan cuma untuk orang Israel aja. Enggak. Ya, Enggak. Ini. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, Bani Israel itu malah dicampakkan karena bukan. mereka menolak Yesus. Ya boleh Silakan, ber. Bu Dewi, mau ditambahin? Oke, mungkin saya bantah sedikit ya Bang Jemi. Kita kan lagi Boleh, diskusi Bang nih. Ito, silakan. Bukan untuk tendensi untuk mengikuti kita atau mengikuti. Sebenarnya di awal tadi kenapa saya katakan, kenapa sih Yesus ini kan hanya berkata kepada bangsa Yahudi, tidak berkata kepada orang Kristen. Semuanya menjawab salah. Orang Kristen itu bisa disebut non-Yahudi. Yesus mengatakan di Yohanes pasal 4 nomor 22, apa dikatakan di sana? Kepada
perempuan Samaria, kamu menyembah tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi, kata Yesus. Datanglah si Paulus untuk supaya jemaat yang dia dirikan tetap berujung kepada Yahudi. Dia mengatakan di jemaat Roma pasal 2 nomor 28 yang disebut Yahudi adalah yang bukan lahiria atau Yunania rohania. Kan begitu. Sekarang umat Kristen supaya tetap menjadi cocok-cocokan atau dicetek ya atau dicangkok menjadi Yahudi adalah pengajaran gereja sesuai dengan doktrin Paulus yang disebut Yahudi bukanlah yang lahiria, sehingga kalian semuanya mengatakan kami Yahudi rohani. Itu mutlak, itu realitas. Karena saya pernah di kekatolikan. Nah, kemudian Sebentar, Pak. kemudian di Abang satu Katolik, apa orang Katolik pernah menyebut kami Yahudi rohani seumur hidup? bukan. Kalau saya mempelajari untuk dari Katolik mau ke Protestan, ya sama aja bohongnya gitu loh. Nah, sekarang begini, Bang. Jangan ke privasi ya. Ini saya hanya menginformasikan karena saya mempelajari semuanya. Kalau kenapa Paulus berusaha untuk mencangkok, mengatakan di 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Demikian aku kepada orang Yahudi, aku berkata seperti orang Yahudi. Di bawah hukum Taurat, aku juga melakukan hukum Taurat. Ini penyamaran yang nyata. Tetapi Yesus menjawab semua tuduhan orang yang mengaku-ngaku menjadi Yahudi. Dan tidak, dia mengatakan Kitab Wahyu pasal 3 nomor 9, Kitab Wahyu pasal 2 nomor 9. Apa kata Yesus di situ? Lihatlah, ada beberapa orang dari jemaat iblis yang mereka menyebut dirinya orang Yahudi, padahal tidak demikian, melainkan berdusta. Jadi orang yang menyebut dirinya Yahudi padahal bukan, itu Yahudi rohani atau bukan? Semua pendeta sepakat dengan saya bahwa itu adalah orang Kristen. Meskipun mereka beralibi adalah orang Kristen KTP. Jadi orang yang menyebut dirinya Yahudi rohani ini bukan lain dan bukan tidak adalah orang Advent. Yang suka mengikuti kami sabat. Kami sabat. Bukan itu, Kang Dito itu. Kami mengikuti hari sabat. Kami mengikuti hari sabat. Kami orang Yahudi rohani. Itu Advent semua. Kami nggak pernah mengakui bahwa Yahudi loh. Kami Israel rohani. Itu baru. Nah, Israel rohani. Makasih Bu, makasih pengakuannya. Makasih pengakuannya Bu. Selamat datang di kumpulan jemaat iblis. Ini dengar pakai dalil. Jemi. Jujur banget. Jujur banget ini bener. Inilah kenapa kita umat Kristen itu adalah pengikut Yesus. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Yesus memanggil Petrus dan Andreas serta Yakobus dan Yohanes untuk pekerjaan mereka sebagai penjala ikan dan mengikutinya dengan janji bahwa mereka akan dijadikan penjala manusia. Dengar dulu, makna penjala manusia di sana. Frase ini memiliki makna kiasan, ya, yaitu menangkap ikan. Mereka akan menangkap manusia dengan membawa mereka kepada Yesus dan ajarannya. Itulah kenapa kami Kristen, ya. Kita mengikuti Yesus karena kami sudah diinjili oleh para terdahulu. Maka menjadilah kami pengikut Yesus. Begitu. Yes, itu edukasi sampai sekarang. Edukasi duplikasi terus. Yes. Sampai Betul. sekarang. Iya. Jadi Bu Deni sama Bu Karyana kalau tanya sama Kang Dito lagi, pernah kan menyebutkan Kristen? Itu jawaban. Kalau yang lainnya udahlah terlalu bingung. Begini. Terlalu banyak saya bingung. Begini Bapak-bapak Ibu sekalian, begini. Iya, Gini. benar Kang Jami. Begini Bapak-bapak Ibu sekalian. Permasalahan sebentar. Sebentar Bu. Oh, Frida mau bicara Bu Frida. Satu lagi, sekarang tadi kan murid-muridnya penjala ikan kan Bang Chan. Sekarang aku penjala Bang Chan sama Kang Dito. Aku penjala Bang Chan. Ntar pakai ban mobil. Kalau
dia sesat. Aku penjelasan dia. Nggak usah. Apa penjelasan kami kan posisi mau dijual di pasar. Begini, Mas, begini biar mengikut Bapak-Bapak Ibu Yesus sekalian. dia. Ya, Datang begini, kepada begini. Yesus. Boleh. Gitu. Begini Bu Frida, Bu Darni, Bu Darni, Karyana, Israel rohani, Yahudi rohani, selesai. Bu Frida, saudara-saudara. Bu Karyana, Bu Darni, begini. Nanti boleh dipikirkan. Ya sebentar. Yang jadi problem itu adalah bahwa ketika ibu-ibu, bapak-bapak mengatakan Kristen, kepalanya otomatis mengikuti, itu udah benar mengikuti Kristus. Tetapi yang salah adalah langsung dinisbatkan kepada Yesus anak Maria. Karena anak Maria sendiri mengatakan, Pak Jami sudah tahu, Bu Deru sudah tahu, Matius 24. Waspada yang menyesatkan kamu. Itu kan ingat, dia akan menggunakan namaku Yesus. Mengaku dirinya Menurut Mesias kamu Kristus. siapa itu? Siapa itu yang penyesat itu? Siapa? Tadi saya sudah sampaikan, itu iblis Bu, Matius 28. Karena tidak ada orangnya? satupun. Mana iblisnya? Mana? Coba unjuk. Siapa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di dan di langit dan di bumi. Efesus nomor 2, iblis penguasa langit. Yohanes 14 nomor 9, iblis penguasa bumi. Cocomologi. Dan Bang tidak Candi, ada, cocomologi. oh itu Bible-mu Bu. Dan tidak ada satupun murid Yesus yang mengikuti perintah makhluk itu. Wujud Baptislah iblisnya dalam nama mana? Bapa, Wujud Putra iblisnya. dan Roh Kudus. Tak ada satupun murid. Mereka ragu, tidak percaya Bu. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya yang yang dia menyembah, membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, lalu menyembah dia yang diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Apa kata dia? Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Kalian disertai iblis sampai sekarang. Yesus yang menyertai kami sampai akhir zaman, Kang Chan. Makanya kata Yesus, jika kamu melihat Mesias di sini, Mesias di sana, Yesus di sini, Yesus di sana, percaya atau jangan percaya? Saudara-saudara. Botol. Jangan percaya. Dengarkan. Nggak ngerti dia ayat itu. Dengarkan aku. Itu Matius 24 Datanya di itu Bang Bible-mu. Chan. Dengar dulu Bang Chan. Orang- Matius 24 Oh. itu tentang kedatangan Yesus nanti di akhir zaman. Kalau ada mengatakan aku di sini, ada Yesus di sini, ada di sini, jangan kau percaya. Itu maksudnya. Makanya murid-murid tidak percaya, tidak mengikuti Kedatangan perintah Yesus. makhluk itu. Dengar dulu, kedatangan Yesus kepada Paulus belum akhir zaman, Bang Chan. Itu Ini Yesus Kak sendiri. Darni. Iya. Mereka tak melihat tapi tidak melihat. Mereka mendengar tapi tidak mendengar. Inilah Kristen. Dengarkan. Kalau orang-orang yang tidak mengerti itu kita injili. Tapi orang yang seperti ini yang sudah tahu kebenaran membelokkan kebenaran, neraka Ini lah bebal. hukumannya. Iya, Neraka bebal. lah hukumannya. Jangan Iya, makanya mendekati Apa? neraka orang harus ini. bertanggung jawab Injili atas saya. perkataanmu. Di mana Yesus pernah mengajarkan baik secara eksplisit atau secara implisit atau ajarannya kalau dia adalah Tuhan. Mana? Di mana? Aku adalah, kata Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Beranikah nabi-nabi berkata seperti itu? Bisa nggak Tuhan mati? Jawab dulu ini yang ku bilang ini. Siapa berani kata nabi ngomong kayak Yesus? Bisa nggak Tuhan mati? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Bentar dulu. Oke, silakan. Gini Kang Chan, kalau mengenai bisakah Tuhan mati, itu bikin topik lagi Chan. Jangan kayak Kan gini dia sekarang. katakan akulah kebangkitan. Dengar dulu, akulah kebangkitan. Bangkit itu hanya applicable bagi orang mati. Oke, sekarang saya tanya, yang saya tanya dalil Yesus Tuhan. Bisa nggak Tuhan mati? Nah, Mati dan topik bangkit. itu- Mati dan bangkit. Bisa Tuhan mati? Bisa Tuhan mati? Sebentar dulu Ibu. Bisa. Mati dan bangkit. Bible-mu mengatakan Tuhan itu tidak pernah mati. 1 Timotius 6 nomor 16. Siapa yang saya percaya? Bukaryana atau Bible? Ya buktinya dia bangkit. Buktinya berarti bukan Tuhan kalau bangkit. Karena datang dia sebagai manusia. Jangan Gimana sih, Kang didalili Chan, itu? manusia. Yang saya minta dalil Yesus ini Tuhan. Apapun secara implisit, secara eksplisit, atau pengajaran, perbuatan, apapun yang Yesus ajarkan yang bisa mengidentifikasi kalau dia Tuhan, apa? Sebutkan coba, apa? Apa? Kan dari tadi udah banyak data aku kasih tahu. Ini Kang Chan ini jelmaan iblis ini, jelmaan iblis.
Saya lucu gitu. Orang yang bener. Bu Derni udah tahu jawabannya gitu ya. Pertanyaan Bang Iya. Vito ya. Saya Iya, yang iya. main, saya yang main mute. Ibu, terutama Bu Karyana kalau udah dengar, ingat jawabannya, jangan besok lupa lagi, nyari-nyari lagi. Udah gitu aja. Begitu Iya, ibu-ibu, WA aku, WA. ibu-ibu Biar aku sekalian, lupa, WA, ibu-ibu WA sekalian, aku. ibu-ibu sekalian, kalian harus mulai berpikir untuk menyembah Tuhan yang benar. Jangan Tuhan jadi manusia. Udah benar Tuhan kami Kang. Jangan diragukan lagi. No comment. Hah? Satu Tapi titik, nggak ada satu kalian iota. menjawab pertanyaan Tidak satupun. Kami akan ragu kepada Tuhan Yesus. Ya, Tidak, 100%. iya. Yes. Lebih. Yes. Jangan lawan nama emak ya. Jangan lawan nama emak. Sekarang terakhir kutanya kau Bang Chan, kalau kau nanti di surga, siapalah yang kau lihat nanti di surga? Kalau kami jelas Tuhan Yesus yang kami Iblis. lihat. Kalau kalian di teman-teman Islam, kalau kalian nanti dijemput Emang masuk dia ke dalam masuk kerajaan surga? surga, Nggak siapa ada, yang nggak kau ada, tengok? layak. Isi mah di Nggak masuk berko di surga. surga ya non. Ah, bahasa Baik, Bataknya. baik. Nggak diterima. Tapi oke, tapi pakai dalil jawabnya ya. Oke, baik. Oke ya, fair ya. Saya pakai dalil, lu pakai dalil. Oke. Dalam Quran dikatakan ila rabbiha nadhirah, kamu akan menadhirah, memandang kepada Tuhanmu. Oke. Tidak berbentuk, yang suaranya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu tidak Jadi kamu lihat. apa yang kau lihat nanti di bisa surga? dilihat. Belum, Apa yang tidak kau lihat? tidak berbentuk. Nanti kan di surga bukan tak mau sekarang. aku ke surgamu, Nah, tak mau sekarang aku. nah Tak mau aku ke sekarang surgamu, di mana Anda akan melihat Yesus di surga? Saya tanya. Iya di surga Dalil. kami melihat dia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ah. Mana? Tunggu ya, aku lihat ya. Kulihat dulu ya. Sabar. Kalau ada kawan-kawan yang lain boleh kasih dalil, aku juga cari di sini. Wahyu 19, Wahyu 21, Matius 25 nomor 10 kalian Jangan akan nanti dicari, bukan dari kamu. Saya bantu tengah malam supaya kalian cepat. Kalau Kamu tahu, tapi kamu Matius. sendiri menentang. Gimana Baik, sih? kita bacakan Melihat. Matius 25 nomor 10. Kang Chan, Melihat. 5:8. Berbahagialah Wajah. orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Wajah. Allah. Allah itu bapak atau anak? Allah mulai yang benar. Gak ada dalilnya ya. Gak ada dalilnya. Kenapa? Karena kalian ini menuhankan Yesus, menuhankan makhluk. Memang benar. Alhamdulillah. Jangan. Nah, inilah pesan Islam. Jangan menuhankan makhluk, tetapi menuhankanlah pencipta makhluk, pencipta Jangan nanti Yesus. surga karena di kalian belum ada jalan, kami udah ada. Makanya baptislah kau. Yang ibu-ibu lakukan ini hanyalah pemuas hawa nafsu saja. Enggak, Hawa kami nafsu bilang- menuhankan. Di bilang dalam ke- Quran dikatakan ilahahu hawahu, Mana kalian ilahahu hawahu, menjadikan hawa nafsu ini Tuhannya. Yang ibu-ibu lakukan ini begini, ibu menuhankan hawa nafsu ibu. Sebetulnya Bu, ada opsi lain yang ibu bisa lakukan dan itu lebih baik. Ketika ibu didoktrin Yesus Tuhan, ibu harus cek datanya dalam Bible. Kalian bernafsu-nafsu, Apakah ternyata cek banyak dalam itu datanya dalam Tuhan Bible gimana itu? sih? Sebentar dulu. Ketika cek kalian datanya dalam Bible, apakah benar-benar itu menunjukkan kalau Yesus Tuhan? Ternyata Bu Darni tadi kelabakan. Mbak. Oke, ayat, dengarkan. Ya, dengarkan teman-teman Kristen yang ada di penonton 1400. Kita yang perlu Kalau bukan kita, mereka. Kita yang perlu Ya. saling menguatkan. ya, kalau kita umat Kristen, kalau kita nanti berada di kerajaan surga, dijemput Tuhan Yesus kita, yang kita lihat adalah wajahnya Yesus, wujudnya. Di dalam Ibrani 1 ayat 3, Matius 5 ayat 8 dan 1. Matius 5 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 12 dan Wahyu 22 ayat 4. Enggak terdengar Kita mana akan Yesus. melihat wajahnya yang sebenarnya. Itulah wajah Yesus. Ya. Mana ada Ya. tambah-tambah. Ya. Jangan kalian Ditambah-tambah mau lagi datanya, di luar parah. dari surganya Yesus. Bacakan yang Kalau benar di luar datanya. dari surganya Kenapa kau Yesus, tambahkan di kalian situ? Tidak melihat apa-apa. Kenapa kau tambahkan di situ? Memang kami akan melihat wajahnya. Bacakan datanya. Ada Yesus nggak di Oke. situ? Menghayal dulu. Jenggotan nggak dia? Nih, dengar ya. Orang-orang yang diselamatkan dan memiliki hati yang suci Bukan itu akan yang tadi memiliki Ibrani. kesempatan Bukan itu untuk yang melihat la Yahweh. haula wala Muka dengan muka di
Diganti datanya. Yesus adalah wujud daripada Yahweh. Wujudnya Yesus yang bukan dilihat. Nah, itu dia. Datanya Itulah diganti sama dia, lihat. wujudnya Yahweh Parah. itu Yesus. Kenapa kau manipulasi? Kenapa? Apanya ditipu? Baca yang tadi yang awal. Wahyu 22 ayat Ketawa-ketawanya dihilangkan 4. ya. Ketawa-ketawa dihilangkan. Tapi kalian ini tidak tertib masalahnya, Bu Karyana, bukan saya. Bang Gini, Chan, kita kami kan kasih Kristen. sebentar. Bang Chan, kami kan Kristen. Kami melihat nanti wajah Yesus. Kenapa Tapi Yesus kalian bukan sewot? Kristen. Kenapa kalian sewot? Menghayal itu namanya. Karena kalian manipulasi data Kalian yang yang menghayal. Kalian kenapa menghayal. Tak bisa Dengar kalian dulu. tengok Allah kalian. Dengar dulu, dengar baru kalian berangan-angan. Kalau Kan- kami kan jelas. itu yang saya melihat katakan. Tuhan Yesus. Ya itu yang saya katakan tadi. Ketika Anda mengatakan Kristen, asumsi kepala Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti Yesus anak Maria. Bukan Yesus anak Maria yang disebut Kristus itu banyak. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Jadi anak Maria mengatakan akan ada penyesat. Dan keywordnya adalah penyesat. Kalau anak Maria benar. Aku tidak dapat berbuat apa pada diriku sendiri. Aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Wih, Aku utusan Tuhan. Bang Tidak Chan, ada. sabar. Bang Chan. Ngeri kali loh. Dengar kalian dulu kawan-kawan Kristen. Ngeri kali ayatnya. Aku merinding loh. Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya. Aduh. Wajah Tuhan siapa? Yesus. Wajah siapa? Dan mereka Wajah akan siapa? melihat wajahnya. Dan Wajah namanya siapa? akan tertulis di dahi mereka. Dan malam itu tidak ada lagi di sana. Kafir, Dan mereka tidak memerlukan cahaya, lampu, dan cahaya matahari. Sebab, dengar dulu. Sebab Tuhan yang Apa ketawa-ketawanya kalau itu? Kafaro. mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Nggak kooperatif ini, ketawa-ketawa ini nggak kooperatif lagi baca. Iya nih. Nggak kooperatif. Kang Chan malam La ini haula hebat wala banget deh. Kang Chan hebat banget deh. Ditemenin sama mama 3 deh. Lupa sama bini. Sudah Rasul. Senar Rasul. Saya pun juga merinding itu tadi. Ya, jangan lupa ya bubar. Ayo, udah ya. juga merinding Kita Kristen, dari bacanya. kita Kristen enak melihat Tuhan kita. Orang ini Bu Dani yakin mengikuti Yesus. Siapa di antara Orang ini ibu-ibu nggak ada ini yang lihat benar-benar Tuhannya. komitmen mengikuti Yesus? Berhayal Darmi. Yakin? Yo, Bu Frida yakin? dong. Kau kasih 3 miliar Asli. gereja ini. Asli. 1000%. 1000%. Bisa saya tes. Bisa saya tes. Bisa. Tes. Matius 5 nomor 42. Nggak ada Nah, cocok. minjam uang, ngasih duit, gitu. Iya. Ngasih duit. Bisa. Bisa nggak? Jangan menolak orang yang meminta kepadamu. Jangan menolak orang yang meminjam padamu. Mana bisa saya minta uang ini 20 juta, 20 juta, 20 juta. Pinjam pada tetangga, menyembang. Bisa. Yesus yang ngomong. Ini dari yang teruding. Baca datanya. Jangan menolak orang yang meminta padamu. Jangan menolak orang yang meminjam. Saya mau minta 20 juta, 22 juta, 20 juta. Perintah Yesus. Diberikan. Bohong. Bang Chan, 1000%. Urusan duit ibu-ibu mah. Bang Chan, Yesus menyuruh kita supaya bijak memberikan Alasan. Excuse. Alasan. Mau cari alasan. Nggak ngerti Yesus. Udah minta uang, ngapain kasih kita penipu? Berilah kepada yang membutuhkan. Kalau sudah masalah hepeng, tinggalkan dulu isi Bible. Iya. 1000%. Yakin. 100%. Pengikut Yesus. Kalau masalah hepeng, sudah tidak lihat firman Tuhan. Bu Frida, lihatin Bu Frida. 1000%. Saya mau hati dulu. Betul itu. Harus. Aku yakin orang apa nggak ada yang kikir. Parah. Nggak ada yang kikir. La haula Akan wala diberikan kalau Pertama-tama. ada. Kita saling mengasihi dulu antar sesama keluarga, antara sesama bersaudara Ya. yang sedarah dulu. Ada prioritas. Yang dekat Mau menolak dulu. Yesus, lihat ya. Iya. Mau tidak mengikuti Nanti Yesus. keluarga. Masa firman baru Tuhan di dalam dipilih alasan. organisasi, baru Dipilah-pilih kalau kita. masalah hepeng Dekat nanti dulu ya. dong. Masa Kalau Begini, aku hepeng mengasihi begini sama cara teman. mereka nyari alasan ke tukang kredit. Enggak. Bang Chan, tuh aku dikasih pinjaman dari Bank BRI 100 juta tanpa boroh, tapi nggak pernah nunggak Kalau sekali. udah masalah hepeng terus lupa Bible. Buktinya ini udah bisa nyaku larikan, nggak kubayar kan bisa. Saya Mau apa mendoakan dia? Orang nggak supaya- pakai boroh?
Kalau tidak Yakin kalian aku, Kak, mendapatkan yakin hidayah aku. anak-anak kalian ya. Tapi aku bayar. Tanya BRI Bang Pancur Batu tanya. Tak pernah nunggak 1 detik pun aku nggak pernah nunggak. 2 hari sebelum jatuh Oke, tempo. saya kasih pertanyaan aku lagi sudah satu. Itu baru orang biar apa? clear. Saya kasih ke pertanyaan lagi satu. Saya kasih pertanyaan Bisa satu lagi. penipu. Saya kasih pertanyaan Waduh. satu lagi. Oke. Apa? Sorga kan. Kalian meyakini nggak? Kalian meyakini Yesus Tuhan, dia disalib, mati berapa hari? 3 hari. 3 Lalu hari. bangkit. Lalu bangkit. Meyakini tidak? Iya dong. Bukarnya meyakini tidak? Kang Chan, Yakin. nggak 3 hari, Yakin. ada dari 3 hari kecil, itu, dari ada lahir, Iyalah. dari lahir. Ya, anggap 3 hari lah. Ada 3 hari lah. ada diskon, bukan 3 diskon. hari pas, masih kurang, Kurang, itu, iya. ada diskon. Yang itunya dari sore Jumat. Nah, Bu Frida meyakini itu nggak? Yakin dong. Baik. Gara-gara karena kalian meyakini itu, kalian akan ya, dengan meyakini itu, kalian akan masuk kehidupan kekal surga. Betul tidak? Jangan dengarkan. Yakin saja nggak bisa. Iya, harus juga Hukum. sesuai Iya, dengan kalian dengan perintah. oke, Iya. dengan amal baik. Oke, siap. Masukin amal baik di situ. Jadi kalian Iya. meyakini itu semua, kalian beramal baik masuk surga. Enggak. Iya. Enggak, Ibu nggak yakin Bu Tapi Frida? kasih karunia Sebentar dulu, Bu Darni. Bu Frida kayaknya nggak yakin nih. Perbuatan baik aja. bilang enggak. Mengikuti jalan kebenarannya. Oke, ikuti jalan kebenaran Yesus. Oke. Yes. Sekarang baik. Sama manusia Sekarang itu baik, siap. sama dan Meyakini siap, dapat Bu Frida. Meyakini Yesus Tuhan disalib, mati 3 hari, lalu bangkit dan mengikuti jalan Yesus. Berikan kepada saya satu saja nama. Orang Yahudi yang berkeyakinan seperti kalian, gara-gara keyakinan itu mereka masuk surga. Abraham duduk-duduk makan-makan di surga. Elia, Henok naik ke surga. Banyak orang Yahudi naik ke surga. Berikan satu saja orang Yahudi yang meyakini seperti keyakinan kalian, gara-gara keyakinan itu masuk surga. Sebutkan satu saja. Berarti ada testimoninya masuk surga gara-gara keyakinan itu. Kalau tidak ada, keyakinan itu tak akan pernah mengantarkan pada surga. Oke, Berikan satu aku nama. sebutkan ya. Aku sebutkan. Ya, Boleh. Sebutkan. Di kanan Yesus. Itu. kanan Yesus. Jaminan. Kanan Yesus. Ya, Kanan yang Yesus. disalibkan bersama Yesus di kanan Yesus itu jaminan masuk ke surga. Dia meyakini Yesus Apalagi? bangkit tidak? Hah? Meyakini Yesus bangkit tidak? Dia pada Enggak, dia mati kan? Dia tidak tahu Kenapa? Yesus bangkit. Ya, yakin dia, yakin. Kan Yesus Berikan datanya. memberi jaminan. Berikan datanya, dia Yesus meyakini Yesus memberi bangkit. jaminan kepadanya. Jumat. Yesus memberi jaminan. Jumat sore Yesus disalib bersama 2 orang. Oke, mati. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Mati mereka kan? Mati. Mereka tidak ada. Nah, sekarang di mana datanya mereka meyakini Yesus bangkit? Kok itu pertanyaanmu aneh? Mana lah kau? Berarti untuk masuk surga tidak perlu meyakini Yesus Tuhan, disalib, mati 3 hari dan bangkit. Gak ada ceritanya masuk surga gara-gara iman itu. Cukup. Sebutkan satu, udah disebutkan. Mau banyak lagi. Ibu bohong, gak ada datanya. Loh, pada datanya, oh itu baca Mereka tuh. mati. Mereka Hari tidak ini engkau bersamaku di paradiso. Justru itu ada di paradiso tanpa meyakini Yesus bangkit. Nah, Ini orang-orang kayak gini ditangkap Iya. apa? Batu baru dilempar ke laut gitu. Iya. astagfirullah. Karena penyesalan ditenggelamkan. Yang dilempar ke laut siapa kancannya? Iya. Wah, Iya. Parah nih. Kalau zaman dulu begitu karena membelokkan. Dia batu Iya. yang berat baru ditenggelamkan ke laut. Iya, begitu Itu dulu. penyesalan. Bu Karyana, Itu Bu penyesalan. Karyana, kasihlah musuhmu. berarti, jangan ajaranmu Kang juga Mito, sesat. gampang banget ya. Kalau tiba-tiba Kang Chan menghilang, nggak ada ribanya, hilang entah kemana, berarti terdakwanya bukannya moderni ini. Ariana berarti. Iya. Itulah iman kalian. Bang Kalau Jami, bisa, Bang tapi- Jami dengarkan. Bang Jami ini perkataan kepadamu. Hanya orang yang suci, orang yang benar yang boleh menghakimi orang lain. Kalau saya masih berdosa nggak bisa menghukumi Kang Chan. Iya.
Kenapa kau mau Dengarkan ya, lemparkan itu aku? rahasianya, Tadi kau rahasianya bilang di aku situ. iblis. Tadi kau bilang aku iblis. Kenapa Bu Karyana? maaf, Bu Karyana, Kang Chan. Dimaafkan. Bu Karyana kenapa masih mengaku berdosa? Bukannya sudah ditebus? Ya, aku masih manusia berdosa berproses. Lalu Ditebus itu penebusan? ya, Lalu arti penebusan ditebus buat apa? diberi kasih karunia kesempatan untuk bertobat. Menghapus dosa nggak? Menghapus dosa nggak? Dia Karena yang ampuni di- dosanya. Karena yang disalib Yudas nggak ada ngepek. Berarti Kancan. Bu Karyana berarti ntar malam Bu Karyana harus berdoa ya. Tobat. Tadi udah ini direkam di Aku YouTube minta kalau nggak maaf, salah. minta maaf sama Kang Chan, minta maaf ya. Iya, cetok ketawa sakit kupingku. Karena lucu. Ibu-ibu sekalian, saya tahu berat meninggalkan doktrin puluhan tahun. Tapi yang di santai dulu lah. Aku Dosa. ngomong baru la haula wala. Iblis. Astagfirullahaladzim. Iya gitu loh. Nggak jelas. Kalau ada Nggak, nanti. penggoda, kalau Karena ada Kak Frida, penggoda. setiap dia salah ngomong kasih batu ya. Berapa Saya- kali batu tadi? Saya menyuruh ibu-ibu Kan. untuk belajar, dan itu juga bagi saya sama. Kita semua belajar. Yang ingin diharapkan itu ketika doktrin dan gini, yang mendoktrin dan mendogma itu juga sama manusia. Oke, mungkin dia sekolah di STT silahkan, mungkin dia sekolah silahkan, dia manusia, dia makan ikan goreng juga, Anda juga makan ikan goreng. Yang menjadi harapan, ekspektasinya adalah apa yang diajarkan kalian cek ke dalam Bible. Dan Yohanes 20 nomor 23. Tadi Bu Karyana menyebut kalau tidak salah atau Bu Darni. Semua yang tercatat yang ada di sini, yang tercatat supaya mereka mengenal bahwa Yesus adalah Mesias, bukan Tuhan. Iya. Datang ke bumi Mesias. Ketika Anda mendengarkan doktrin dan dogma, Anda baca Bible baik-baik. Kalau Apa arti doktrin Mesias? orang, Orang dia apa? Diurapi. Yang diurapi. orang yang diurapi, orang yang dipilih, Siapa orang yang yang diurapi. ngurapi? Setuju tidak? Bentar dulu, definisi setuju tidak? Mesias itu orang, bukan Tuhan. Saya ulang. Setuju tidak? Definisi Mesias itu orang, bukan Tuhan. Iya. Iya. Kan datang. Kan Dia ada mau ayatnya. diurapi Satu. kek, mau dipijit kek, mau di akupunktur kek, yang pasti dia Sekarang pertanyaan, siapa di bumi ini semesta alam ini yang diurapi oleh Allah Bapa langsung? Siapa? nggak ada datanya. Menceret. Bapak Ya. itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya Siapa tidak bisa di bumi didengar. kita Bagaimana ini? bisa mengurapi? Siapa di bumi ini yang diurapi oleh Allah Bapa langsung? Siapa? Tidak ada. Termasuk Ada. Ya sudah, hanya Ya Yesus. sudah. Berarti semua yang tercatat di sini hanya supaya mereka mengenal bahwa Yesus adalah orang, bukan Tuhan, Ibu. Kang Chan, coba dulu sebutkan struktur di sorga seperti apa? Coba. Biar aku kasih dulu. Enggak, maksudnya struktur dalam hal apa nih? Struktur gimana? Saya belum ngeh dengan pertanyaannya. di Kang Dito Republik enggak ini nggak? ada Kang Dito struktur. pertanyaannya. Presiden, ya kan? Menteri, ke bawah Kayak si, lagi. kayak Sampai si ke ini, rakyat. kayak si siapa itu namanya? Yang ada pejabat Masak. itu. Bu Masak. Aku masak ya. Aku masak. Masak. Pejabat Kalau surga katanya. Pejabat kalau surga. gua masak itu ngaur. Ya. Udah ini Jadi kepala kaki kalian kaki ini kepala. kalau masih menuhan di kepala ibu-ibu, kalau masih menuhankan yang diberikan segala kuasa di langit dan bumi, Atau kalian gini aja serta lah. iblis. Kayak mana kan endingnya nanti kita kan ke sorga kan, guys. Enggak, kalau Sekarang kan versi kan usir Yesus kalian versi ini tadi. Islam dulu. Kayak mananya keadaan surga di versi Islam? Iya, itu banyak yang ditanyakan. Nanti versi Bagaimana? Kristen bisa Karina, bisa Bang Jimmy yang nerangkan atau siapa atau Prida. Banyak. Oke, silakan. Saya bukan ingin melarikan dari pertanyaan ya. Kalau surga dalam Quran itu banyak sekali dan dibuat supaya kita bisa meresapi itu. Contoh la yasma'u fiha lagwaw wala kidzaba
kamu tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia dan kamu tidak akan ada dusta di sana. Apalagi jannatin tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir. Seluruh intinya Cuma gini, sungai, seluruh kenikmatan yang jadi perbedaan antara surga Islam dan Kristen adalah kalau di surga Islam itu kita kita dulu di bumi itu memanen, kita beribadah, di surga menerima hasilnya gitu. Nah itu konsep, seluruh kenikmatan ada di surga, apapun yang diinginkan. Nah tapi Allah memberikan guidance kepada kita bahwa kenikmatan yang paling tinggi itu adalah ila rabbiha nadhir, yang termasuk kenikmatan minum bir. Iya betul. Jadi di dalam surga seluruh memang betul. Nah betul sekali teman-teman. Jadi yang membedakan adalah ya nanti di surga mabok. Ya, nah di sana itu tidak ada najis, tidak ada kotoran, Ya gawat. tidak ada mabuk. Sebentar dulu Bu Darni, santai dulu. Jadi semua kenikmatan gini di bumi kita kasih contoh bir saja. Di bumi Anda minum bir, Anda mabuk. Di sana Anda minum bir, Anda tidak mabuk. Yes, betul. Baru aja ngarang, udah ngarang. Siapa yang bikin Itu bir surga. itu Bang Chan? Yang Apalagi? bikin bir itu produknya, pabriknya di mana? Enggak, Allah memberikan semua yang kita inginkan. Jadi tidak dibuat. Iya, betul. Bedanya adalah kalau di bumi berarti ada produsen manusia dengan seluruh keterbatasannya. Kalau di surga Allah yang menyediakan. Kita mau apapun di surga itu ada. Itu agama Islam. Di bumi Mana betul. dalilnya? ditangkap polisi. Yes, nanti dalil ada khomer itu namanya. Ada khomer di surga dan itu. Perjanjian dulu nih, tiga ibu-ibu, Bu Frida, Bu Derni, Bu Karyana. Kalau yang turun duluan atau Kang Chan turun duluan berarti itu yang kalah. Nanti kami bertiga kan. Ya, saya mau mendukung aja dari Kami, belakang. Bang Jemi, setiap koma nanti Tanyakan kami Islam bertiga. lagi. Tanyakan Islam lagi. Iya. Apa lagi? Silakan. Apalagi? Kalian kalau kalian saya tanya kalian mencret. Kalian tanya Islam aja. Apa? Mau tanya apa? Tapi saran saya dengar Bu. Saran saya bertanya Islam, motif benar-benar ingin tahu. Masalah ledek-meledek urusan belakangan. Kalau kalian tahu, meledek, kalian bisa ledek lebih tajam. Birmu aja tadi sudah mencret birmu. Ya kita dikenalkan memang gitu. Silakan. Minum Apalagi? bir boleh, nggak mabuk di surga. Jangankan bir, Iya. apapun yang kita Bang Chan. apapun yang kita inginkan lebih dari itu bisa dapat Iya. di surga. Bang Chan, Tapi di surga kan tidak ada di surga Bang Chan, di surga Kristen itu kudus. Di sana suci adanya. Salah. Di sana tidak ada Salah. bir. Kawin-kawin di sana. Ada perang naga kok di situ. Gak ada kawin-kawin di surga. Ada perang di dalam naga. di dalam Matius 22 ayat 30 ya, Ada perang hari kebangkitan naga. nanti manusia Budarni. diubah seperti malaikat suci. Bu Darni, Nah, tidak ada di perang sana naga. kawin-kawin. Ada Bukan perang naga. bohong, datanya dipotong. Iya, Ya. padahal di situ jadi mempelai kan? Yesus Ya, nikah. Matius. Bu Darni bisa bantu saya bacakan Matius 25 nomor 10. Bu Darni bohong. Boleh. Silakan Boleh. baca. Bacakan. Matius Matius 25 nomor ya. 10. Siapa yang duluan bisa dapat bisa baca lo. Bentar ya, 25. Ayat 10. Oh, ini gadis-gadis bodoh ya. Gadis-gadis bacakan. yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. 25 ayat 10. Ini dia ya. Ayat Bu 9. Darni, sebentar Bu Darni. Apa? Boleh saya Ya. beri waktu dulu ya. Pak Jami monitor, karena Pak Jami ini objektif. Pak Jami monitor. Ya, Pak Bang, Jemi. Kenapa Bang Chan? Baik, Ya. Pak Jami, saya tanya ya. Bu Darni, 30 detik. Pak Jami, saya tanya ke Pak Jami, jujur. Hmm. Kalau masuk ke ruang perjamuan makan, apa yang dilakukan? Perjamuan Makan-makan. Ya makan. Kan Makan. makan. Kalau masuk ke ruang, baik. Kalau masuk ke ruang perjamuan dansa, apa yang dilakukan? Berdansa, Dansa. berjoget. Baik, Bu Darni silakan baca datanya. Matius 25 nomor 10. Iya. 25 ayat 10. Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Terus Pertanyaannya, di ruang perjamuan kawin kalian ngapain? ini Matius 25. Ini Matius
Matius 25 ayat Udah 10 ini prot-prot, udahlah, bukan Bunda. ewe-ewe. Perumpamaan. Ini bukan ewe-ewe, perumpamaan Perjamuan tentang kawin ya gadis kawin lah. yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Perjamuan Begitu. makan, perjamuan dansa. Perjamuan kawin ya kawin lah. Salah. Mau enggak aku kasih pengertian. Mau enggak? Sebentar. Oh, udah datang. Oh bang Jimmy. Bu Darni, Mau enggak aku saya kasih ulang. artinya itu? Bu Darni, saya ulang. Dengar. Kalau masuk ke perjamuan makan apa yang dilakukan? Makan, Ruang perjamuan dansa apa yang dilakukan? berdansa, Kalau orang masuk perjamuan kawin apa yang dilakukan? ya ngewe-ngewe. Ngewe-ngewe. Nah, bagus. Berarti yang dilakukan Kristen di sorga adalah Oh beda. Yang di dalam Matius itu. Wahyu. Kencan. Jangan bikin ketawa. Mereka Sakit kuping mengartikan lo. ini seperti porno. Bu Dene, bukan saya ngomong Bu Darni yang bilang. Bu Dene jawabannya salah deh. Perjamuan perkawinan. Emang kalau kondangan perkawinan itu nggak ada. Enggak ada. Perjamuan kawin. Perjamuan. Iya, perjamuan Ayo. perkawinan. Bukan Kawin. Berarti Mau kawin itu kok kawin. perjamuan pesta perkawinan. Oke. Kita kondangan kayak kondangan. Oke, mempelai pria telah siap sedia. Siapa mempelai itu? Kristus. Kristus. Dan mempelai pengantin wanitanya setelah siap sedia. Pengantin wanita Kristen. Jemaat. Pak Jemi jemaat bukan? Boleh nggak saya terangkan itu dari awal? Pak Jemi jemaat bukan? Jemaat. Iya, mana bisa gitu. Pak Jemi Bukan. mempelai pengantin perempuan. Yesus mempelai pengantin laki-laki. Masuk ruang perjamuan kawin. Pak Jemi sama Yesus ngapain di situ? Silakan Pak Jospen. Kalian udahlah nggak ngerti. La haula Nggak wala ngerti quwata mereka. illa billah. Ayo Ibu Farida keluar yuk. Kak Darni udah pergi. Ayo. Enggak ini, enggak Nggak alkitabiah, nggak alkitabiah. Itu yang dibilang Bang Jemi tadi. iya. Nggak ada. Bang Chan emang Perjamuan. gitu Ya, perkawinan itu, perjamuan ke perkawinan nggak ada di situ begituan. Matius 25 nomor 10. Bukan saya yang bilang. Itu pengertiannya gimana bang? Bukan Kan masalah- tadi sudah disampaikan. Masuk ke ruang perjamuan makan. Masuk ke ruang dansa. Masuk ke ruang perjamuan kawin ngapain? Kamu terlalu ini, terlalu pernikahan. halusinasi. La haula wala quwata illa billah. Terlalu halusinasi sesuai dengan pemikiranmu yang aneh-aneh. Wahyu pasal 19 perkawinan anak domba. Anak domba ini siapa? Nggak, gini Kang Chan mau mengerti nggak hal itu? Boleh Singkat. silakan. Singkat. Jangan ngotot. Jadi arti 5 sana dan yang bodoh, yaitu dalam hal ajaran, dia bertahan di dalam kebodohannya, tidak menerima ajaran yang meningkat. Seperti ya ajaran-ajaran yang mengatakan kedatangan Yesus yang kedua kali seperti apa. Tidak mau dia. Nah, ini artinya lagi aku tidak mengenalmu, pintu ditutup, pintu kasihan. Jadi orang dimeterai di zaman sekarang, dimeterai. Itu nanti akan terlihat siapa yang orang-orang yang mengikut Tuhan, yaitu domba dan kambing dipisahkan. Siapa? Kristen. Ya, Kristen di dengan antara Yesus. Kristen bukan di antara yang lain. Pak Jemi Iya. Kristen dengan Yesus masuk ke ruang perjamuan kawin sebagai mempelai Makanya pengantin saya laki-laki takut, dan perempuan. apakah saya ikut di dalam orang bijaksana? Diterima. Penjelasannya Itu, saya Kang. terima. Jadi hanya Kristen yang masuk ke dalam Yesus, masuk ke ruang perjamuan kawin. Saya tanya, pintu Itu ditutup. artinya, dengarkan dulu aku. Itu artinya golongan. Sudah saya terima. Golongan Kristen yang masuk dengan Yesus, masuk ke ruang perjamuan kawin, pintu ditutup. Pertanyaannya ngapain di dalam? Ya di sorga lah berpesta ria gimana? Gimana sih? Kalian dengan Yesus, sebentar Bu, Pak Jemi Kristen dengan Yesus
mempelai laki-laki, Pak Jemi mempelai perempuan, Nah, masuk itu ke ruang perjamuan kawin, juga. pintu ditutup. Pak Jemi dengan Yesus ngapain di dalam? Kok gitu pertanyaanmu nggak Alkitabiah itu? Kan pintunya ditutup. Ya, Udah, turun dia, turun. jangan saya dong. Pertanyaannya ngawur. Jangan saya dong. Bang Jami udah bisa turun belum? Boleh turun nanti saya sebentar saya dengerin kalian aja, Bang. Karena udah nggak Alkitabiah pertanyaannya ngapain katanya? Loh, datanya baca datanya Matius 25 nomor Yang 10. perumpamaan. Lalu Nah, pintu ditutup. Kalau ditutup ya saya Jan. tanya dong, ngapain di dalam? Bukan biar Dengarkan ya. biar saya jawab. Masa aja mau ngikutin apa kata dia yang nggak Ya sesuai? udah, Hanya. Hosea 2 nomor 16, ya udah, Hosea 2 nomor 16. Orang pengertiannya di mana dia buatnya? Coba versi Bang Udah. Jami jawab. Bang Ya Jemi, kan begitu. Itu kan nggak najas, Bu. Tapi kalau sama Bang Chan tuh jawabnya gampang. Kalau saya mempelainya, Yesus mempelainya berhubung kita sama-sama laki-laki, nggak mungkin begituan. Emang mau adu angkat? Nah, tuh. Paling Enggak lah. bukan lah, kas. Udah gitu aja. Coba deh. Coba Bang Jimi bisa bacakan. Alkitabiah. Ya, Bang Jimi bisa bacakan Hosea 2 nomor 16 nggak Bang Jimi? Ya nggak Alkitabiah dijawab dengan tidak Alkitabiah. Hosea Ya udah, berapa ini- sih itu? ini- Matius Hosea 2. 10 itu Alkitabiah. Hosea 2 nomor 16. Sebentar ya, aku buka dulu. Jangan dipikir mau main gaplek. Bu Frida. Gara-gara Bu Frida. nih ngomong gitu kali jadi ke Bu ini ya. Frida. Iya, Bu Frida. Bu, kalau Yesus itu Tuhan Maha Besar tidak? Nanti dulu, Bang Jim. Hosea 2 ayat Satu berapa? dong. Nomor 16. Nomor 16. Saya bacain mau dulu ya, jawab saya bacain apa dulu Bang ya. Jimmy mau Ya, jawab? dibaca dulu. Nomor 16. Tuh lagi disiplin. Baca kitab suci. Disiplin. Oke. Kamu Lalu, yang minta disiplin. Ya. lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Itu. Kang Dito. Oh, 15-nya berarti Anda pakai DL ya. 15-nya. Mm-mm. Bentar. Hosea 2, 15. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ya. Iya. Hmm, Engkau perintah. akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Jadi Bang Jimmy panggil Tuhan Apa apa? ketawa nggak ada Suami. yang lucu? Loh, itu perintah loh. Jadi Pak Jimmy diminta untuk panggil Tuhan siapa? Apa katanya Bang Jimmy? Coba baca yang baik. Suami. Coba jangan bikin moji kayak gitu ketawa ini orang. Lucu. Ya coba, makanya dibaca. Ya lucu aja. Masa firman Tuhan perintah nih, kenapa kalian tidak panggil dia suamiku? Kenapa panggil bapakku? Lucu. Mana yang lucu pengertian Kenapa kalian? panggil bapak kami? Kan di situ perintahnya suamiku. Ya belum tahu. Itu kamu di buku mana tuh Kolose ya? Bang Jimmy nggak bisa jawab. Ngeri, Pak Jimmy ngeri. Bukan ngeri, maksudnya begini bukan nggak bisa jawab. Kita kalau baca Alkitab itu, karena saya juga baru baca ayat ini, nggak bisa langsung tafsir kalau model saya. Ya di mana tadi biar aku baca? Di mana? Perintah itu, demikianlah firman Tuhan. Ya betul Pak. Hosea Di fair 2, begitu. 15. Jose Bu, ya. jangan sembarangan nafsir, Bu. Saya jujur, bukan saya nggak bisa jawab. Saya terus terang aja baca Belum. ayat ini baru. Saya nggak berani nafsir sembarangan. Yang kayak Bu Frida belum tahu ayatnya udah dijawab. Iya, kalau saya mah suruh baca. Saya Saya aja. karena saya tahu itu perintah Tuhan, maka saya nggak akan panggil dia Bapak, panggil dia Tuhan, bukan, tapi saya panggil suamiku. Ya, Pak suamiku. Jospen ada poin kayaknya tadi. Oh ya, silakan. Oke. Kalau ngebahas Hosea 2 ayat 16, kita harus lihat gambaran mengapa Yesus disebut, mengapa Allah disebut suami. Kita buka Yesaya 54 ayat 5 sampai 6. Menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebus. Sebentar, jangan dulu. Ya Yang kenapa menjadi dia saya? Iya, ini keterangan, dengarkan dulu, nanti alasannya, nanti penjelasannya. Karena begini, dalam kami, kalau kami di dalam kekristenan, ayat menerangkan ayat, bukan pikiran menerangkan ayat.
tapi Nah, iya, sola scriptura tahu. iya, soal skriptura bagus. Nah, silakan. yang menjadi tadi ya saya ulangi lagi ya, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan, yang menjadikan engkau, yaitu Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang berusaha hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak firman Allahmu. Jadi Hosea 2 ayat 16 ini menggambarkan hubungan antara bangsa Israel sebagai istri dan Allah sebagai suami. Kenapa Karena Anda gereja, sebentar. Anda menjelaskan Selesai. Yesaya tetapi menjelaskan Hosea gimana sih? Nah, makanya dalam Hosea 2 ayat 16 dikatakan, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Nah, Karena firman begini, Tuhan. Dengarkan dulu, jangan dulu dipotong. Jadi pecah. Nah, Tuhan Ya udah benar. Tolong sebentar ya, Pak Jospen. Sebentar, saya potong dulu. Saya izin dulu, ya sebentar. Saya mau kabur dulu. Tadi ngomong. Ya sebentar, izin saya mau pamit dulu. Saya mau pamit. Anda lanjutkan. Saya juga mau pamit. Hanya satu ayat. Oh ya, silakan. Satu ayat, satu kalimat. Udah saya itu turun saya sudah. Bentar bang. Mas gini. Nah, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, hubungan antara Allah dengan umatnya itu hubungan sebagai suami istri. Allah itu dianggap sebagai suami dan istrinya itu adalah bangsa Israel. Kemudian dalam perjanjian baru itu berubah. Hubungan antara Allah dengan umatnya gereja. Gereja itu sebagai istri. Nah, jadi Hosea 2 ayat 16 menerangkan begini. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Kenapa? Karena bangsa Israel pada waktu itu sudah menyembah Baal. Nah, disinilah seperti istri Hosea, Gomer. Nah, disinilah Tuhan ingin mengatakan, jangan lagi kau menyembah berhala. Panjangan, Pak Jospen, kepanjangan. Terima kasih. Benar. Saya pamit dulu ya, Kang Dito izin. Tata, Ustaz Arif, Bu Frida, Pak Karyana, Pak Jemi, Pak Jospen. Udah jam 1. Nanti insya Allah. Terima kasih ya. Terima kasih Watul Iman. Saya kasih sedikit ya. Teman-teman sekalian, teman baik itu Muslim ataupun Kristen, inilah Kristen sebenarnya. Kalian harus banyak-banyak belajar Bible. Sebetulnya kalian tidak sedang menyembah anak Maria. Pikirkan lagi ada data-data tadi. Nggak usah bilang gitu, nggak usah. Pikirkan saja data-data tadi. Kalian review balik. Kamu jangan berstatement ya, seolah-olah kami salah ya, jangan. Nggak boleh. Memang salah lah, Aku bukan bantah itu. Ya memang salah Ini lah. Jadi framing. Oke, jadi gini. Oke, selamat malam lah. Udah jam Ini 1. Pak Jospen, ini saya mau bantah dulu, jangan dulu turun. Udah benar Pak Jospen. Jos, jangan benar. Oke, gini. Bukirana Demikianlah firman Gomer, Tuhan. yaitu Gomer. Jadi firman Tuhan di situ perintah atau bukan, Pak Jospen? Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Perintah atau bukan? Sama perintah. Firman Tuhan itu adalah perintah. Oke, Itu adalah kalau perkataan perintah? Tuhan, ya dan amin. Oke, kalau itu perintah, apa perintahnya? Untuk memanggil Tuhan itu siapa? Bagus. Itulah tanggung jawab gereja sekarang. Pertanyaan saya, isi dalil di situ, perintahnya untuk panggil dia apa? Inilah yang maksudku. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Inilah perintah Tuhan. Iya, perintahnya Tuhan apa? Dengarkan dulu. Engkau akan memanggil aku. Iya. Siapa? Udahlah. Udahlah. Sekarang pula. Kenapa, Pak Jospen? Oke. Mau ketawa-ketawanya. Lah, bukan. Jospan. Karena itu adalah perintah. Kang Jemi ya, Kang Oke, silakan. Thank you. Oke, ya. turun juga. Ya, silakan. Jadi kalau kita berbicara tentang di awal tadi, ini konklusi saja ya. Bang Jimmy, bareng-bareng aja kita turun, kita tutup nanti. Kalau kita berbicara apa yang kita sampaikan di awal, apa hubungannya Yesus dengan orang Kristen? Sementara perkataan yang Yesus katakan di dalam Bible tidak ada satupun yang merujuk kepada orang Kristen. Kristen ini disebutkan pertama kali di Antioquia yang ditulis oleh Lukas, yaitu
tapi pribadinya Paulus. Jadi KPR ini adalah giringan opini kesaksian Paulus kepada Lukas penulis. Lalu siapakah yang memprakarsai bahwa orang Kristen ini yang disebut pertama kali di Antioquia merujuk kepada kalian yang Kristen di Indonesia? Sementara Yesus tidak pernah mengatakan kepada kalian. Jadi kalian hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Paulus, dan memang seluruh akademisi, cendekiawan, internasional di Indonesia maupun di luar Indonesia, semuanya meyakini dan mengakui bahwa pendiri kekristenan adalah Paulus. Itu poin yang harus saya sampaikan. Ya, kenapa Paulus dijadikan rasul bagi orang Kristen? Karena Paulus yang mendirikan Kristen, bukan Yesus. Pada saat kalian mengatakan Yesus datang tidak membawa agama, itu suatu kebenaran yang tertulis di dalam Bible, Matius pasal 5 nomor 18. Nomor 20 ya, sorry. Di situ dikatakan, jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih dari bangsa orang-orang Yahudi, engkau tidak akan mendapatkan kerajaan Tuhan. Jadi Yesus di situ menerangkan hidup keagamaan kalau tidak lebih dari ahli-ahli Taurat, bukan Kristen ya, bukan Kristen. Tadi sempat kita dapat konklusi bahwa terhadap orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, justru Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Jadi itu perkataan Yesus yang bukan untuk orang Kristen, melainkan kepada bangsa-bangsa Yahudi. Dan orang yang menyamakan dirinya karena keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi, maka Paulus mengatakan yang disebut Yahudi bukanlah yang lahiriah, melainkan rohani. Sehingga Yesus membantah. Lihatlah ada beberapa orang dari jemaat iblis yang menyebut dirinya Yahudi, padahal tidak demikian, melainkan mereka hanya berdusta. Selamat datang di kebenaran. Jadi konklusi di sini kita tidak menyerang kekristenan, tetapi rasional berpikir kita, kalau sudah tidak sanggup menjadi Kristen karena Yesus tidak kenal kalian, terbuka masih ada agama yang lain. Silakan dipelajari. Kalau tertarik dengan Islam, silakan besok bertemu lagi, bertanya kepada Ustadz Tahta. Adalah Ustadz kami yang bisa menjawab semua pertanyaan Anda terkait dengan Islam.